Bab 1701, Still the Dragon. Pada saat ini, mereka ingat bahwa Tang Wulin telah mencapai kemenangan total pada akhir pertempuran binatang buas dalam pertempuran 5 Dewa Kekaisaran Bintang Luo. Dia memenangkan kontes karena dia memiliki 2 jiwa roh yang hebat ini, bukan? Kedua jiwa rohnya jelas telah mengalami beberapa transformasi sejak saat itu. Yang paling jelas adalah penampilan menakutkan dari Overlord Dragon. Dilihat dari penampilannya, itu bahkan telah melampaui monster jiwa 100.000 tahun setidaknya. Setiap jiwa binatang yang dimiliki oleh seorang guru jiwa datang dengan jiwa roh. Jiwa roh akan meningkatkan kemampuan bertarung master jiwa, tetapi ini tidak lagi berguna setelah master jiwa mendapatkan baju perang. Sebagian besar master jiwa akan memilih untuk menggunakan jiwa roh mereka untuk membantu perkembangan mereka saat ini. Akibatnya, sangat jarang bagi master jiwa untuk melepaskan jiwa roh mereka dalam pertempuran di antara mereka. Ada beberapa alasan penting yang berkontribusi pada situasi ini. Pertama, kemampuan bertarung jiwa roh rendah. Mayoritas jiwa roh akan sedikit lebih lemah dari baju perang. Masalah lainnya adalah ketika jiwa roh mati dalam pertempuran, ia perlu memulihkan diri dalam tubuh guru jiwa untuk jangka waktu yang lama sebelum dapat pulih. Ini akan mempengaruhi kondisi master jiwa. Jiwa roh adalah satu dengan guru jiwa. Ketika jiwa roh terluka, guru jiwa juga akan terpengaruh. Karena itu, sangat jarang melihat master jiwa melepaskan jiwa rohnya dalam pertempuran setelah mereka mencapai level tertentu. Ini terutama benar setelah mereka menjadi master baju besi pertempuran 2 kata. Meski begitu, 2 jiwa roh besar yang dilepaskan oleh Tang Wulin saat ini benar-benar luar biasa. Pemandangan Overlord Dragon mengambil satu langkah dan menggoyang-goyang jiwa binatang yang lebih lemah di sekitarnya sampai mati benar-benar luar biasa. Di sisi lain, kecepatan terbang Gold Song juga sangat luar biasa. Itu melintasi hutan sekaligus dan membunuh semua makhluk jiwa dengan mudah. Selain itu, tidak banyak dari jiwa binatang yang memiliki keberanian untuk menghentikannya ketika melepaskan aura Raja Naga Emasnya. Overlord Dragon tidak hanya menyapu bersih para Soul Beast, tapi juga menghancurkan tempat itu. Ekornya yang sangat besar menyapu area itu tanpa hambatan. Setiap jiwa binatang di jalurnya akan dimusnahkan. Jiwa binatang di War God Battlefield respawn cukup cepat. Namun, kecepatan pemulihan hutan tidak secepat itu karena prosesnya perlu didukung dengan energi. Kehancuran yang disebabkan oleh Overlord Dragon sudah cukup untuk menghabiskan banyak energi dari War God Battlefield. Biasanya, Dewa Perang akan mengendalikan diri saat mereka berlatih di medan perang. Bagaimanapun, tempat itu milik organisasi mereka, tetapi tidak demikian halnya dengan Tang Wulin dan timnya. Banyak Dewa Perang yang menyaksikan pertempuran memiliki ekspresi yang sedikit tidak menyenangkan. Tentu saja, mereka tidak mengira bahwa tim Shrek akan mampu membalikkan keadaan hanya dengan bergantung pada 2 jiwa roh ini. Kemudian, mereka menyaksikan Gale Saber Demon Sima Jinchi mengambil jalan yang benar dan langsung menuju ke sungai. Dia menuju ke posisi yang tepat di mana Kaisar Pedang Douluo dan Dewa Pedang Douluo datang di jalur kiri dari tim War God Hall. Kedua belah pihak akan segera tiba di tepi sungai. Pengamatan Dewa Perang sudah mulai mengantisipasi pertempuran yang akan datang. Dilihat dari kemampuan bertarung individu, Fasun Douluo Aurui adalah yang terkuat di antara mereka selain beberapa Hall Master. Namun, gabungan pedang ganda Kaisar Pedang Douluo dan pedang ganda Douluo telah benar-benar menanamkan rasa takut pada yang lain ketika datang ke kekuatan keseluruhan. Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji pernah menyatakan bahwa keterampilan fusi jiwa bela diri mereka yang dikenal sebagai gabungan pedang ganda sama dengan kapasitas bertarung limit Douluo. Akibatnya, banyak Dewa Perang sangat menantikan bentrokan pendahuluan sehingga pembangkit tenaga listrik dari Akademi Shrek bisa dihabisi terlebih dahulu. Dengan begitu, prosesnya akan jauh lebih mudah nantinya. Namun demikian, saat mereka mengantisipasi tabrakan yang akan datang antara kedua belah pihak, tiba-tiba, mereka semua terkejut melihat Demon Saber Gale Sima Jinchi berbelok dan pergi ke hutan. Apa pentingnya peristiwa ini? Itu berarti jalur kanan Akademi Shrek sekarang kosong. Tidak ada orang lain yang menjaganya. Apa yang mereka lakukan di sana? Dewa Perang agak bingung. Terkejut, Douluo Jiangzhan Heng Api Petir tiba-tiba berkata, mungkinkah dia akan mencuri naga itu? Ya, arah yang dituju Gale Saber Demon Sima Jinchi adalah persis di mana Darkness Demon Dragon sedang tidur nyenyak. Mereka menyaksikan saat dia berjalan ke wilayah hutan yang gelap. Jadi, ini rencana Shrek, ya.
Fasun Douluo Aorui tiba-tiba merasa suasana hatinya sedang baik. Semua kemarahan yang terpendam sebelumnya telah lenyap tanpa jejak saat ini. Dia melirik Aruheng sambil perlahan tersenyum. Aruheng memiliki ekspresi tenang. Mengapa? Apakah sekarang diperbolehkan? Apa yang kamu ketahui tentang naga iblis kegelapan 100.000 tahun? Mungkin teman-temanmu belum pernah melihat monster jiwa peringkat Beast King seperti ini sebelumnya. Aorui tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sinis. Aruheng memiliki perubahan wajah. Terlihat jelas dari ekspresinya bahwa dia khawatir. Apakah monster jiwa peringkat 100.000 tahun dewa binatang sangat kuat? Aorui berbicara dengan jelas, itu adalah makhluk yang bisa menyaingi limit Douluo. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Meskipun mereka tidak dilengkapi dengan baju perang, mereka adalah penguasa sejati benua ribuan tahun yang lalu. Ini hanyalah tugas orang bodoh bagi temanmu untuk melawan naga iblis kegelapan sendirian. Membunuhnya akan menghasilkan efek amplifikasi yang signifikan, tapi itu hanya jika temanmu mampu melakukannya. Penilaiannya berbeda dari Kaisar Pedang Douluo dan kecurigaan Pedang Dewa Douluo bahwa itu mungkin penyergapan. Ini karena Aorui dapat dengan jelas melihat di layar lebar bahwa hanya Gale Sabre Demon Sima Jinchi yang memasuki kawasan hutan gelap. Bagaimana bisa satu orang membuat jebakan? Aruheng mengerutkan kening dalam-dalam. Jadi, maksudmu naga iblis kegelapan adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Aorui berkata, tentu saja. Butuh waktu untuk mengalahkannya bahkan jika 5 orang bekerja sama untuk menghadapinya. Di sisi lain, akan sangat mudah bagi lawan untuk memanfaatkan kesempatan untuk menerobos dalam keadaan seperti itu. Saya tidak tahu siapa yang membuat rencana ini untuk tim Anda. Selain itu, jalanmu yang benar tidak terjaga. Pihakmu akan kalah begitu pihak kita memutuskan untuk maju. Oh, ekspresi yang agak suram dan serius di wajah Aruheng menghilang tanpa jejak pada saat itu. Dia tersenyum pada Fasun Douluo Arui, memperlihatkan kulit putihnya yang seperti mutiara. Bagaimana kamu masih bisa tersenyum setelah mengetahui ini? Aorui tertegun sejenak. Tang Wulin juga masuk. Suara Jiang Zanheng datang dari samping. Dia buru-buru menoleh untuk melihat ke arah layar. Ya, siluet juga pergi ke hutan gelap dengan kecepatan luar biasa cepat. Itu adalah Kaisar Naga Douluo, Tang Wulin, bukan? Dia bergerak cepat sementara Gale Saber Demon Sima Jinchi sepertinya menunggunya di depan, dan mereka akan segera bertemu. Apakah mereka akan menyerang naga iblis kegelapan bersama? Tang Wulin benar-benar sangat kuat. Namun demikian, itu masih membutuhkan waktu yang cukup lama bagi mereka untuk menghabisi naga iblis kegelapan bersama-sama bahkan jika memang demikian. Selain itu, para penonton dapat melihat bahwa pedang Kaisar Douluo Long Tianwu dan pedang Dewa Douluo Su Mengjun telah tiba di tepi sungai. Tepi sungai terletak sangat dekat dengan hutan gelap. Bisa dibilang jaraknya sangat dekat. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Tang Wulin dan Sima Jinchi memiliki peluang? Mungkinkah mereka mengira Su Mengjun dan Long Tianwu bodoh? Begitu mereka mulai bertarung melawan naga dan kemudian cukup lelah, pedang Kaisar Douluo dan pedang Dewa Douluo akan dapat menyerbu. Aorui tetap bersikukuh bahwa tim Tang Wulin tidak akan memiliki peluang sama sekali. Pada saat itu di War God Battlefield, Tang Wulin membentangkan sayap di punggungnya dan terbang di ketinggian rendah di dalam hutan. Pikirannya terhubung dengan Gale Sabre Demon Sima Jinchi, jadi mereka tahu persis di mana yang lainnya berada. Dia mendekati Sima Jinchi dengan cepat. Seutas senyum muncul di wajah Tang Wulin. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi terus-menerus melonjak dari belakangnya ke dalam tubuhnya. Auranya juga diperkuat terus-menerus. Jelas bahwa ini disebabkan oleh berbagai monster jiwa di hutan yang dibunuh oleh Tuan Naga dan Lagu Emas. Dia telah menemukan kesempatan ini setelah menjelajahi dan mengamati tempat itu sebelumnya. Alasan dia setuju untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran grup ini di dalam War God Battlefield adalah karena dia yakin akan kemenangan mereka. Meskipun menjadi markas tim lawan, War God Hall tidak mengetahui segalanya tentang situasinya. Misalnya, mereka tidak tahu bahwa garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin dapat memengaruhi binatang buas tipe naga dan jiwa bela diri tipe naga. Bahkan jika War God Hall mengetahui tentang atribut ini, mereka mungkin tidak mengetahui semua detailnya. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu yakin akan kemenangan mereka sendiri. Bab 1702, Demon Dragons Instant Kill. Seperti seberkas cahaya terang, Tang Wulin mendarat di tanah dan tiba di sisi Gale Sabre Demon Sima Jinchi.
Mereka saling melirik, dan Sima Jinchi berkata, itu tepat di depan kita. Saya pikir itu masih dalam tidur nyenyak. Mari kita lihat bagaimana saya akan membangunkannya. Saat dia berbicara, Sima Jinchi melompat dan terbang ke atas pohon besar. Dia melambaikan tangannya dan cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Anehnya, ke-9 cincinnya berwarna hitam. Namun, yang lebih mengerikan lagi adalah cincin jiwa hitamnya sangat berbeda dari cincin jiwa 10.000 tahun biasa. Ada tambahan lapisan lurik emas samar di permukaan cincinnya. Ini bukan sifat biasa untuk cincin jiwa karena itu karena makanan Tangulin. Ya, itu sepenuhnya karena Tangulin. Tubuh Sima Jinchi adalah saber kekuatan klan naga sementara Tangulin memiliki garis keturunan Dewa Naga. Meskipun Raja Naga Emas hanyalah sebagian dari Dewa Naga, itu juga merupakan bentuk yang paling murni. Akibatnya, Sima Jinchi secara alami dipelihara oleh Tangulin sebagai saber kekuatan klan naga. Dalam keadaan seperti itu, basis kultivasinya terus meningkat. Pada saat yang sama, kualitas power sabre Dragon Clan juga dalam proses pemulihan bertahap. Selain itu, power sabre diasah oleh batu gerindra, tombak naga emas. Ini menghasilkan peningkatan berkelanjutan dari dua senjata ilahi yang hebat ini. 9 cincin jiwa hitam Sima Jinchi dipamerkan. Sima Jinchi berdiri menyendiri di atas pohon dengan anggun, dikelilingi oleh lurik emas yang samar. Dia tampak hampir seperti tak terbendung. Dia memegang saber pembunuh naga di tangan kanannya dan mengayunkannya ke udara dengan tiba-tiba. Seketika, langit dan tanah di sekitar mereka berubah warna. Bayangan ilusi naga hitam bisa samar-samar terlihat tidak terlalu jauh di depannya. Detik berikutnya, naga hitam itu terpotong menjadi dua bagian. Tidak ada suara yang terdengar, tetapi dewa perang yang menyaksikan pertempuran dari luar merasakan perasaan menekan yang kuat di dada mereka saat menyaksikan pemandangan itu. Rasanya seolah-olah mereka telah mengalami serangan spiritual yang kejam. Apa itu tadi? Pada saat itu, raungan naga yang marah bergema dari depan. Ada sebuah lembah di tengah hutan yang gelap, dan semua tumbuhan di dalamnya berwarna hitam. Bahkan, beberapa batu juga berwarna hitam. Di ujung terdalam dari dunia hitam seperti tinta ini, kepala naga raksasa terangkat mendengar suara raungan yang dahsyat. Itu merasakan aura yang datang dari Dragon Slaying Sabre. Sima Jinchi telah menembus batas kemampuannya saat ini dan dia berhasil menjadi judul Douluo. Basis kultivasinya telah meningkat ke tingkat yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Seorang Ruheng telah mengolah tubuh naga emas, jadi bagaimana Sima Jinchi bisa terus menjadi tandingannya jika dia tidak memiliki kemampuan yang cukup kuat. Seorang Ruheng tidak berani menahan pukulan dari bentuk saber kekuatan klan naga Sima Jinchi, meskipun level arhat naga emasnya. Ini menunjukkan kekuatan senjata ilahi. Satu pegangan kuat yang dimiliki saber pembunuh naga atas klan naga sudah jelas. Raungan mengamuk The Darkness Demon Dragon berubah menjadi teriakan yang merupakan kombinasi dari keterkejutan dan kebingungan sekaligus. Ini karena bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya musuh yang mendekat. Meski begitu, ini adalah wilayahnya. Dalam simulasi kesadarannya, dia seharusnya menghancurkan semua manusia yang menginvasi tanahnya tanpa terkecuali. Akibatnya, siluet besar perlahan muncul dari gua naga raksasa itu. Naga iblis kegelapan sepenuhnya hitam seperti tinta. Setelah mencapai basis kultivasi selama 100.000 tahun, ia tumbuh hingga total 100 meter dari kepala hingga ekor. Sayapnya yang sangat besar terbentang terbuka dan seluruh tubuhnya memancarkan asap ungu dan hitam. Asap mematikan itu sangat korosif. Ini juga alasan mengapa seluruh petak hutan ini ternodai dengan warna hitam itu. Aura menakutkan muncul dari tubuhnya, dan naga iblis kegelapan mengepakkan sayapnya dan terbang dari guanya. Sima Jinchi mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Dia mengangkat pedang pembunuh naga tinggi-tinggi ke udara saat 9 cincin jiwanya berkilauan di tubuhnya. Naga iblis kegelapan telah melihatnya. Itu segera mengeluarkan raungan kurang ajar. Tentu saja, itu mampu merasakan ancaman besar yang terpancar dari saber pembunuh naga dan permusuhan musuh. Namun, itu sama sekali tidak mampu menjadi penakut karena keraguan berarti kematiannya. Akibatnya, ia tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk melawan musuh dan bagaimanapun juga ia akan berjuang untuk meraih kemenangan. Selain itu, saber pembunuh naga memegang dominasi luar biasa dan kekuatan destruktif dari klan naga, tetapi orang tidak boleh lupa bahwa itu adalah bagian dari tanduk Dewa Naga. Ini berarti itu juga sangat bergizi bagi klan naga.
Meskipun War God Hall telah mensimulasikan naga iblis kegelapan 100.000 tahun menggunakan berbagai metode, itu masih mampu merasakan bahwa jika itu bisa menyatu dengan pedang di tangan manusia, itu akan berubah dengan cara yang tak terbayangkan. Mungkin, itu akan memiliki peluang untuk membebaskan diri dari pesawat ini. Akibatnya, tatapan naga iblis kegelapan membawa sejumlah ketakutan saat memperhatikan Sima Jinchi, tapi juga dipenuhi dengan keserakahan. Mengaum, ada raungan lain, dan naga iblis kegelapan memuntahkan nafas naga hitam ke Sima Jinchi. Sementara itu, Sima Jinchi tersenyum tepat pada saat itu. Jika dia sendirian, dia masih cukup percaya diri untuk mengalahkan naga iblis kegelapan ini. Bagaimanapun, penindasan Dragon Slaying Saber cukup mengesankan. Dia hanya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengalahkan makhluk itu. Bagaimanapun, dia tidak sendirian. Selain dirinya sendiri, Power Saber Klan Naga, ada juga penguasa sebenarnya dari Klan Naga. Siluet diam-diam muncul dari punggung Sima Jinchi. Sima Jinchi mengayunkan saber pembunuh naga di tangannya ke depan dan memotong racun gelap itu menjadi dua. Dia melompat, dan cahaya redup 9 warna meledak. Armor pertempuran emas yang menyilaukan menutupi seluruh tubuh Tang Wulin, dan sinar keemasan keluar dari matanya. Baju zirahnya masih berupa zirah perang 3 kata. Tidak ada satupun armor 4 kata di tubuhnya, tetapi udara yang mengelilingi tubuhnya masih memadat menjadi bentuk yang hampir padat. Tangan kanannya mencengkeram udara, dan Gale Saber Demon Sima Jinchi berubah menjadi pedang raksasa yang mendarat di telapak tangannya. Dia telah menyembunyikan aura Raja Naga Emasnya, tetapi itu menyembur keluar seperti badai yang tak terduga pada saat ini. Dia melepaskannya ke lingkungannya. Naga iblis kegelapan memuntahkan nafas busuknya. Itu telah dipersiapkan untuk meluncurkan serangan habis-habisan sebelumnya, namun rasanya darahnya akan membeku segera setelah aura tiba-tiba bertiup ke wajahnya. Itu telah ditekan secara instan oleh kekuatan superior dan tidak bisa bergerak sama sekali. Basis kultivasi Bisgat di Tian yang tangguh mendekati 1 juta tahun ketika garis keturunannya telah ditekan oleh Tang Wulin ke tingkat tertentu. Naga iblis kegelapan ini hanya memiliki basis kultivasi 100.000 tahun. Di medan perang Dewa Perang ini, satu-satunya monster jiwa yang lebih kuat adalah Raja Naga Hitam bermata emas. Ketika naga iblis kegelapan dihadapkan oleh penindasan 2 kali lipat dari saber kekuatan klan naga dan garis keturunan Raja Naga Emas, rasanya seperti akan kehilangan kemampuannya untuk terbang. Ruang yang mengelilingi naga iblis kegelapan tiba-tiba melengkung dengan hebat, menjebaknya sepenuhnya. Pancaran 9 warna yang menyilaukan melintas dalam sekejap, meninggalkan aliran cahaya yang indah namun menusuk di langit. Tatapan Darkness Demon Dragon segera menjadi tumpul. Itu mengambang di udara tanpa bergerak sama sekali. Sementara itu, Tang Wulin telah mendarat di sisi lain lembah. Saber pembunuh naga di tangannya telah berubah kembali menjadi Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Aliran lurik emas yang berkilauan dengan cahaya 9 warna muncul di dahi Darkness Demon Dragon. Ia terus turun dari sana ke leher, dada, perut, dan sampai ke ekornya. Segera setelah itu, sinar cahaya 9 warna keluar dari lurik emas. Ledakan, tubuh besar naga iblis kegelapan meledak dengan ledakan yang keras, dan semburan kabut ungu hitam bersinar menyebar darinya. Seluruh War God Battlefield bergetar hebat. Sebuah suara yang terdengar seolah-olah berasal dari penguasa langit dan bumi bergema turun dari langit. Naga iblis kegelapan telah terbunuh. Kabut ungu hitam menyebar ke segala arah dan menyebar ke sekitarnya. Di War God Battlefield, di hutan di sisi tim War God Hall, Skycrosser Douluo membunuh Soul Beast dengan cepat ketika dia berhenti bergerak. Ada pandangan tidak percaya di matanya. Apa yang terjadi? Bab 1703, Demon Gukin. Apakah naga iblis kegelapan telah terbunuh? Dia tidak merasakan apapun. Ternyata, naga itu tidak dibunuh oleh timnya. Jika bukan mereka, itu hanya bisa menjadi tim lawan. Tuhan yang baik, anak muda ini memberi saya kejutan yang tak ada habisnya, ya. Sudut bibir Guan Yue berkedut sekali. Meskipun dia cukup murah hati dalam penilaiannya terhadap para pemuda dari Shrek ini, mereka masih berhasil mengejutkannya berulang kali. Itu benar-benar menakjubkan, ya. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dikatakan bahwa membunuh monster berumur 100.000 tahun akan menghasilkan efek amplifikasi yang luar biasa. Kemudian, ini akan menjadi titik kemenangan mereka. Mungkin, mereka tidak bisa mengalahkan tim lawan dalam pertandingan dengan kekuatan keseluruhan.
Tak perlu dikatakan, tidak ada yang lebih baik dari duo Tang Wulin dan Sima Jinchi di dunia ini dalam hal memburu naga. Mengapa dia tidak memilih untuk memeriksa lokasi di mana kedua naga raksasa itu tertidur lelap ketika dia menjelajahi tempat itu tadi? Justru untuk mengalihkan perhatian tim lawan, sehingga mereka bisa memberikan serangan fatal pada para naga di kompetisi yang sebenarnya. Benar saja, naga iblis kegelapan 100.000 tahun langsung dibunuh olehnya. Namun, itu adalah serangan kekuatan penuh oleh Kaisar Naga Douluo Tang Wulin yang mengenakan baju perang 3 kata Dragon Moon Song bersama dengan power sabre klan naga yang diubah oleh Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Selain itu, serangan itu dikombinasikan dengan keterampilan tempur Tang Wulin yang paling kuat yang dikenal sebagai ruang waktu terlarang, pemotongan Kaisar Naga. Itu adalah serangan terkuat yang diluncurkan oleh Tang Wulin saat ini. Bahkan limit Douluo mungkin tidak dapat menahan serangan yang dikirim dari pedangnya. Bukan hanya Skycrosser Douluo Guan Yue yang terkejut. Di seberang tepi sungai, pedang Kaisar Douluo Long Tianwu dan pedang Dewa Douluo Su Mengjun menjadi histeris ketika mereka mendengar suara berat yang mengumumkan bahwa naga iblis kegelapan telah terbunuh. Itu terlalu cepat. Mereka baru saja mendiskusikan apakah itu jebakan beberapa saat sebelumnya. Di saat berikutnya, tim lawan telah membantai naga iblis kegelapan. Jika pernah ada catatan waktu, ini akan menjadi pembunuhan tercepat naga iblis kegelapan dalam sejarah sejak War God Battlefield didirikan. Bahkan jika mereka berhasil bergegas setelah menerima berita, mereka tetap tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Mungkinkah tim lawan telah mengumpulkan kekuatan kelima orang itu untuk menghabisi naga iblis kegelapan? Meskipun demikian, itu tidak akan terjadi. Jika ya, siapa yang akan melindungi sisa jalan di luar War God Battlefield? Saat ini, mata Fasun Douluo Aorui membelalak kaget meskipun dia berpengalaman. Dia merasa sulit untuk mempercayai adegan yang terjadi beberapa saat yang lalu sampai dia menjadi saksinya. Dewa perang di medan perang dengan jelas melihat apa yang dilakukan Tang Wulin. Itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri. Itu pasti keterampilan fusi jiwa bela diri. Pria itu benar-benar berubah menjadi pedang untuk digunakan Tang Wulin. Namun demikian, bagaimana kekuatan serangan itu bisa begitu kuat? Klan naga adalah yang paling kuat di antara makhluk jiwa. Sebagian besar kemampuan yang dimiliki oleh jiwa binatang sebagian besar terkonsentrasi di tubuhnya. 100.000 tahun naga iblis kegelapan dipotong menjadi dua bagian hanya dengan satu serangan. Tidak ada yang akan pernah mempercayainya. Namun, Tang Wulin melakukannya. Ternyata, bahkan terkesan sepele. Aorui akhirnya mengerti kenapa Aruheng tersenyum padanya tadi. Seorang Ruheng sepenuhnya menyadari apa yang akan dilakukan Tang Wulin. Di sisi lain, Aorui merasa bahwa taruhan yang dipasang sebelumnya bukan lagi taruhan yang pasti saat ini. Itu karena dia sekarang menyadari amplifikasi yang sangat besar yang akan dimiliki oleh Master Jiwa dengan membunuh binatang jiwa 100.000 tahun. Semua cincin jiwa mereka akan dinaikkan menjadi 10.000 tahun. Juga, kekuatan jiwa mereka akan dinaikkan 2 peringkat. Mungkin, Tang Wulin akan hampir menjadi limit Douluo setelah kekuatan jiwanya naik 2 tingkat. Selain itu, mungkin ada master jiwa lain di timnya yang kekuatan jiwanya yang tinggi akan membuat mereka menjadi judul Douluos. Perbedaan antara kedua tim dengan demikian berkurang secara substansial. Insiden tak terduga telah terjadi dalam pertempuran yang menguntungkan Shrek. Seorang Ruheng menatap layar besar di depannya dengan santai. Meskipun dia tidak memiliki firasat tentang efek membunuh naga iblis kegelapan pada tim Tang Wulin, dia tahu mereka pasti tidak dirugikan saat ini. Sementara itu, Tang Wulin dan Sima Jinchi telah melihat tim suami istri, Kaisar Pedang Douluo dan Pedang Dewa Douluo. Kedua belah pihak berdiri menatap satu sama lain dari setiap sisi tepi sungai. Tang Wulin memiliki senyum di wajahnya. Saat ini, dia dan Sima Jinchi terjalin dengan cahaya ungu tua. Cahaya itu menyatu ke dalam tubuh mereka terus-menerus. Tang Wulin dapat merasakan perubahan yang kuat di tubuhnya dengan kekuatan spiritual konkretisasi pikirannya. Dia benar-benar takjub dengan efek amplifikasi yang kuat dari pembunuhan binatang jiwa 100.000 tahun. Long Tianwu berbicara dengan keras dari seberang sungai, apakah kalian berdua membunuh naga iblis kegelapan? Tang Wulin menjawab, tepat. Long Tianwu mengangguk dan berkata, baiklah. Setelah mengatakan itu, dia menarik pedang Dewa Douluo ke sisinya, dan keduanya menghilang ke dalam hutan di belakang mereka. Mereka meninggalkan, mereka tenang seperti yang diharapkan. Tang Wulin menyipitkan matanya,
Dia berencana untuk memancing dua orang di sisi berlawanan untuk menyerang mereka pada awalnya. Mereka akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengalahkan mereka. Tang Wulin dan Sima Jinchi dapat mengeksekusi keterampilan fusi jiwa bela diri mereka bersama. Dia merasa cukup percaya diri dalam pertarungan 2 lawan 2. Dia lebih khawatir bahwa Skycrosser Douluo masih berada di suatu tempat di sekitarnya saat ini. Itu adalah bagian yang menyusahkan dari acara ini. Saat ini, Ling Zichen sedang menjaga jalan tengah yang paling sulit. Ling Zichen yang memiliki mesia merah muda menutupi seluruh tubuhnya mendekati sungai tadi. Ada jembatan besar yang menghubungkan kedua sisi, terletak di sepanjang jalan tengah di War God Battlefield. Akibatnya, dia bisa melihat base camp di sisi berlawanan dari tempatnya berada. Dia bisa mengamati base camp tim lawan juga. Saat ini, dia menghadapi master jiwa kontrol utama tim lawan. Dia adalah iblis Guqin Douluo Mo Zihong. Mo Zihong memiliki ekspresi tenang yang bahkan tampak anggun. Rambut panjangnya dibelah tengah dan digantung longgar di kedua sisi wajahnya. Dia memancarkan rasa ritme yang samar. Saat ini, dia duduk di salah satu ujung jembatan. Guqin berwarna ungu seperti kristal ditempatkan di pangkuannya. Nyatanya, Ling Zichen telah tiba di jembatan di depannya. Dia ingat desakan Tang Wulin berulang kali untuk tidak menyeberangi jembatan tetapi dengan tenang mengamati situasi di seberang. Dia melambaikan sepasang tombak pendek di tangannya, tetapi matanya terpaku pada sisi yang berlawanan. Kemudian, dia melihat Mo Zihong. Sekilas, Ling Zichen membenci Demon Guqin Douluo Mo Zihong. Tanpa alasan yang jelas, dia hanya tidak menyukainya. Mungkin, dia merasa dia sok. Namun, Ling Zichen segera menemukan bahwa Mo Zihong tidak memalsukan keahliannya saat dia mulai memainkan alat musik tersebut. Suara merdu dari Guqin memesona. Ling Zichen langsung mengaktifkan perlindungan mesia. Peralatan pertama yang dia nyalakan adalah insulator gelombang suara. Namun, dia segera menemukan bahwa usahanya sia-sia. Meskipun suara Guqin lawan tidak dapat menembus mesianya, ada fluktuasi spiritual aneh yang beresonansi dengan energi mesia. Meskipun sebagian besar terputus, itu masih mempengaruhi dirinya. Perasaan lesu menguasai dirinya, dan rasanya sangat tidak menyenangkan. Meskipun Ling Zichen bukan master jiwa, kekuatan spiritualnya lebih kuat dari orang normal. Ketika dia melakukan penelitian, dia sering melewatkan tidur selama beberapa malam berturut-turut. Meski begitu, dia hampir tidak merasa lelah. Namun, dia benar-benar merasakan kelesuan yang luar biasa saat ini. Itu adalah kelesuan yang berasal dari lubuk hatinya. Semua jenis emosi negatif mulai muncul segera setelah itu. Mengapa saya melakukan penelitian dengan susah payah? Iya. Kenapa aku repot-repot menjadi kuat? Iya. Mengapa saya tidak bisa menemukan pria yang saya cintai? Mengapa saya menikmati kebersamaan dengan Tang Wulin meskipun karakternya menjengkelkan? Segala macam pikiran kacau dan kompleks muncul di benaknya. Ling Zichen bisa merasakan tatapannya menjadi lebih kusam saat ini. Bab 1704 Pitch Black Asing, Fallen into a Demon. Tang Wulin masih manusia dan bukan dewa. Tang Wulin berpikir bahwa Skycrosser Douluo yang akan menjaga jalan tengah. Oleh karena itu, dia menugaskan Ling Zichen jalan tengah untuk bertindak sebagai kejutan, bahkan mungkin ancaman. Itu karena inti sumber sirkuit jiwa di tubuh Ling Zichen sangat menakutkan. Begitu Ling Zichen melepaskan niat tak terduga untuk meledakkan dirinya sendiri, bahkan limit Douluo akan mempertimbangkan 2 kali sebelum mengambil tindakan. Namun, dia tidak memperkirakan Ling Zichen akan bertemu dengan master jiwa kontrol utama yang paling ditakuti oleh lawan yang mengandalkan mesia mereka dalam pertempuran. Selain itu, dia adalah master jiwa tipe kontrol gelombang suara yang kuat. Kenyataannya, Demon Guqin Douluo Mo Zihong juga cukup bingung dengan kondisi Ling Zichen. Dia merasa cukup terkejut saat melihat mesia merah muda Ling Zichen. Apakah itu baju perang? Tampaknya tidak demikian, namun memancarkan fluktuasi energi yang cukup kuat. Meskipun demikian, auranya terlalu kuat untuk tidak menjadi armor perang. Mungkinkah itu sebuah mesia? Namun, itu terlalu kecil untuk menjadi mesia. Akibatnya, dia mulai memainkan Guqin sebagai sarana eksplorasi. Mo Zihong paling ahli dalam mengeksekusi segudang kutukan menggunakan Demon Guqin. Kemampuan kontrol Demon Guqinnya sangat kuat. Julukannya sebagai Master Jiwa Tipe Kontrol Nomor 1 Aula Dewa Perang bukanlah untuk apa-apa. Seperti yang diharapkan, lapisan cahaya merah jambu muncul di tubuh lawan begitu dia mulai memainkan Guqin untuk memblokir suara Guqinnya.
Lawan berdiri diam, tidak bergerak sama sekali. Lawan tidak melancarkan serangan ke arahnya, tetapi perlindungannya terus-menerus terpicu. Sebenarnya, dia tidak menyadari bahwa Ling Zichen tidak mampu menahan serangannya jika dia menyerang sekarang. Mo Zihong memutuskan untuk terus memainkan alat musiknya karena dia salah membaca lawannya. Sementara itu, Ling Zichen menjadi pusing dan bingung karena efek dari suara merdu tersebut. Untungnya, Mesia Supernya memiliki sistem isolasi yang kuat yang menyaring sebagian besar efek suara yang merugikan. Itu juga otonom dan diperlengkapi untuk melindungi tuannya sedemikian rupa sehingga dia dapat mempertahankan posisinya saat ini. Di jalur kiri, Su Xiaoyan dan Yuanen Yehui sudah berjalan ke tepi sungai. Misi mereka adalah meluncurkan serangan eksplorasi. Dari 3 jalur yang diambil, ini akan menjadi satu-satunya rute ofensif. Mereka tiba di tepi sungai. Yuanen Yehui melihat ke sisi yang berlawanan. Saat ini, lawan dari tim lawan juga tampil. Mereka berdiri menatap satu sama lain. Justru naga angko Douluo Nangonyi. Di Wargat Battlefield, semua komunikator jiwa dilarang. Satu-satunya komunikasi yang diizinkan adalah melalui cara konvensional. Mereka juga bisa menggunakan keterampilan jiwa mereka yang dimaksudkan untuk berkomunikasi yang mirip dengan deteksi spiritual. Meskipun peserta dalam kompetisi hari ini adalah judul Douluos, tidak satupun dari mereka yang ahli dalam situasi seperti itu. Oleh karena itu, tim Shrek Academy dan War God Hall tidak dapat menyampaikan informasi apapun dengan segera kepada rekan satu tim mereka. Akibatnya, Yuanen Yehui tidak tahu apakah ada 1 atau 2 orang di seberang. Kedua belah pihak tetap menatap satu sama lain di seberang sungai dan tidak melakukan tindakan apapun. Satu-satunya perbedaan adalah Yuanen Yehui jauh lebih percaya diri. Dia mendengar pembunuhan naga iblis kegelapan sebelumnya. Dia jelas merasakan transformasi kekuatan jiwanya. Efek amplifikasi yang begitu jelas sangat kuat meskipun faktanya dia sudah menjadi judul Douluo. Akibatnya, matanya bersinar begitu dia melihat lawannya adalah naga angku Douluo Nangonyi yang relatif lemah. Secara alami, Nangonyi juga melihat mereka. Su Xiaoyan tidak terlalu membekas padanya, tetapi War God Hall telah mengumpulkan banyak informasi tentang Yuanen Yehui. Yuanen Yehui telah menunjukkan kemampuannya yang kuat selama hari pendaftaran Akademi Shrek. Dia bukan hanya seorang judul Douluo, dia juga memiliki baju perang 4 kata. Nangonyi merasa ragu apalagi setelah menyaksikan penampilan dari orang-orang Shrek tadi. Apalagi, Yuanen Yehui memiliki pasangan di sisinya. Menurut intel yang dikumpulkan, orang itu pasti salah satu dari Shrek Seven Monsters. Bahkan Master Jiwa tipe makanan dari Shrek Seven Monsters begitu kuat, apalagi para Master Jiwa lainnya yang terlibat dalam pertempuran utama. Karena itu, dia segera memutuskan untuk mundur setelah melihat lawannya. Dia dengan cepat berlari ke hutan untuk bersembunyi sebelum kedua wanita dari Shrek dapat bereaksi terhadap situasi tersebut. Yuanen, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi ke sana? Tanya Su Xiaoyan dari Yuanen Yehui. Yuanen Yehui sedikit mengernyit. Aku khawatir itu mungkin jebakan. Jangan terburu-buru dulu. Sementara itu, kita harus membersihkan sungai dari makhluk jiwa akuatik. Mari kita bahas lebih lanjut setelah kita mengamati situasinya. Saat dia berbicara, dia sudah melompat dan merentangkan sepasang sayap, yang hitam pekat seperti tinta, di punggungnya. Sosoknya juga telah berubah untuk mengungkapkan jenis kelaminnya. Dia telah berubah kembali ke dirinya yang biasa. Penampilannya tidak lagi maskulin. Yuanen Yehui membawa pesona jahat dalam transformasi malaikat jatuhnya. Pada awalnya, dia mendapat banyak manfaat setelah membunuh banyak iblis dari klan iblis terutama dalam pemurnian garis keturunannya. Akibatnya, transformasi malaikat jatuhnya meningkat pesat pada saat itu. Pada saat yang sama, Ye Xinglan bekerja keras dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak ketinggalan karena kemampuan Yuanen Yehui meningkat begitu cepat. Bukan hanya kekuatan jiwanya yang meningkat, itu juga kemampuannya secara keseluruhan. Kekuatan jiwa bela diri kembarnya terungkap sepenuhnya ketika dia membuat terobosan ke peringkat judul Douluo. Selain Tang Wulin, Yuanen Yehui meningkat lebih cepat daripada siapapun di antara 7 monster Shrek. Dia adalah orang pertama yang membuat terobosan untuk menjadi judul Douluo. Selain itu, dia sudah mencapai peringkat ke-93 dalam waktu singkat. Dia semakin dekat untuk menjadi Hyper Douluo. Kemungkinan dia tidak akan menghadapi hambatan apapun di peringkat Hyper Douluo yang akan menghentikannya untuk maju.
Itu karena jiwa bela diri kembarnya selain leluhurnya, garis keturunan murni kera raksasa Titan Erming dan malaikat jatuh. Sebagai perbandingan, yang lain naik sama cepatnya, tapi mereka masih tertinggal di belakang Yuanen Yehui. Ye Xinglan selalu menolak menerima kekalahannya. Dia enggan tunduk pada Tang Wulin, apalagi Yuanen Yehui. Oleh karena itu, kemarahannya yang terpendam menghasilkan ledakan hari ini. Dia telah memaksa dirinya untuk memahami arti mendalam dari peringkat Dewa Pedang. Di sisi lain, kemampuan Yuanen Yehui sudah setara dengan Ye Xinglan terlepas dari pemahamannya tentang peringkat Dewa Pedang. Dia benar-benar orang terbaik berikutnya di antara 7 monster Shrek yang basis kultivasinya berada di urutan kedua setelah Tang Wulin. Halo ungu tua berputar di sekitar tubuhnya dengan cahaya keemasan redup beredar di dalam lingkaran cahaya. Ungu emas adalah warna garis keturunan bangsawan klan iblis, itu adalah bentuk paling murni dari kekuatan jatuh. Setelah bertransformasi menjadi malaikat jatuh, aura Yuanen Yehui juga mengalami transformasi. Terlepas dari tatapannya yang tetap jernih seperti sebelumnya, seluruh tubuhnya memancarkan energi jahat yang kuat. Dia melambaikan tangan kanannya sekali dan menyihir Shadow Demon Sword di telapak tangannya. Sementara itu, jelas bahwa makhluk jiwa akuatik di bawahnya telah merasakan kehadirannya. Seekor ikan raksasa tiba-tiba menyembulkan kepalanya. Itu membuka mulutnya dan menyemburkan panah air langsung ke Yuanen Yehui. Panah air melaju dengan kecepatan yang sangat cepat disertai dengan dentuman sonik yang menghasilkan suara lolongan yang memekakkan telinga. Itu membawa bau yang kuat juga. Rupanya, panah air itu beracun. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya ungu emas di bawah kaki Yuanen Yehui mulai berputar dengan hebat. Yuanen Yehui menghentakkan kakinya untuk menciptakan gelombang udara yang bergelombang. Panah air merindukannya, tapi sudah menghilang. Bagian yang paling menakutkan adalah seluruh dasar sungai di bawahnya runtuh. Binatang jiwa akuatik yang menjulurkan kepalanya langsung diratakan dengan kakinya meskipun tidak memiliki kontak fisik langsung. Secara bersamaan, Yuanen Yehui mengayunkan Shadow Demon Sword ke bawah tepat saat cahaya ungu emas bersinar terang di tubuhnya. Pitch hitam seperti tinta, jatuh ke setan. Pedang menebas melewati. Sungai di bawahnya langsung berubah ungu kehitaman. Segera setelah itu, gelembung-gelembung besar muncul di permukaan air seolah-olah sedang mendidih. Bintik-bintik cahaya muncul dan menyebar dari air di bawahnya melonjak menuju Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan. Meskipun Nan Gongyi telah mundur ke dalam hutan, dia tetap bersembunyi di kegelapan untuk mengamati lawan-lawannya. Bab 1705, Reinforcement. Ketika dia melihat Yuanen Yehui membunuh binatang jiwa air dengan mudah, dia tidak bisa menahan nafas dingin karena ketakutan. Ini terlihat sangat berbeda dari data yang dikumpulkan tentang kemampuan gadis ini. Kekuatan kegelapan yang luar biasa. Mungkinkah dia adalah master jiwa jahat? Rona ungu kehitaman di sungai terus menyebar ke kejauhan. Di mana itu berlalu, makhluk jiwa yang lebih lemah memiliki peluang untuk melawan saat mereka diubah menjadi cahaya sebelum menghilang. Beberapa binatang jiwa amfibi buru-buru keluar dari air. Beberapa merasa terburu-buru, sementara yang lain menyerang Yuanen Yehui. Sementara itu, tiang air yang sangat besar melesat ke langit dari sungai di kejauhan, diikuti oleh gelombang aura yang kuat. Sebagai sungai batas, ada cukup banyak makhluk jiwa yang cukup kuat di sungai ini. Makhluk di depan mata mereka adalah salah satunya. Mengambang di puncak geyser besar sebagai makhluk jiwa seperti kepiting raksasa dengan lebar lebih dari 6 meter dan tinggi lebih dari 4 meter. Itu mengayunkan cakarnya yang besar dengan marah. Itu adalah binatang jiwa 10.000 tahun yang dikenal sebagai kepiting baja. Itu adalah penguasa sungai ini. Sepasang mata kecil kepiting baja berputar dan segera mengunci Yuanen Yehui. Adegan mengerikan muncul. Lebih banyak geyser dengan cepat keluar dari sungai di bawahnya dan membentuk struktur seperti jembatan. Dengan 8 kakinya yang panjang, kepiting baja dengan cepat merangkak ke arahnya, melambaikan sepasang cakar sepanjang 4 meter saat ia menyerbu ke arah Yuanen Yehui. Saat itu menutup jarak di antara mereka, kepiting baja membuka cakar depannya yang hitam pekat sepenuhnya dan mengeluarkan ledakan kekuatan jiwa yang kuat. Pertahanannya jelas telah diperkuat sementara kekuatannya luar biasa hebat. Faktanya, cakar depannya dapat dengan mudah memotong logam langka menjadi 2. Tidak ada binatang jiwa akuatik lain yang bisa menandinginya pada saat ini. Sejumlah besar murid dan murid agungnya telah terbunuh, yang membuat penguasa makhluk jiwa air ini menjadi marah. Sementara itu,
aliran cahaya bintang turun dari langit dan menyinari tubuh kepiting raksasa dengan presisi sempurna. Seketika, kepiting baja 10.000 tahun, yang mengisi dengan liar dengan kecepatan tinggi, telah dihentikan. Ia bahkan kehilangan kendali atas geyser yang menopang dirinya sendiri, dan tiang air itu runtuh. Pancaran cahaya ungu emas memotong busur cahaya yang anggun namun cukup pahit di udara. Dengan satu flash, itu menghilang. Pada saat itu, tubuh kepiting baja membeku di udara. Melewati kepiting, Yuanen Yehui masih berputar sebelum dia menamparkan cangkang di punggung kepiting. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa pancaran ungu emas berubah menjadi entitas seperti pusaran yang melesat ke tubuhnya. Terdengar ledakan keras, dan seluruh tubuh kepiting baja yang besar itu hancur berkeping-keping. Potongan-potongan itu membuat berantakan saat mereka berserakan di tanah. Semburan energi yang luar biasa meledak dari tubuhnya sebelum menghilang ke sekitarnya. Yuanen Yehui mengangguk dengan puas. Binatang jiwa 10.000 tahun ini sangat memanjakan. Ini sangat bergizi. Menarik kembali staf bintangnya, Su Xiaoyan tersenyum dan berkata, sepertinya agak bodoh. Tidakkah menurutmu Soul Beast di sini bodoh? Saya tidak tahu bagaimana sebenarnya War God Hall menjalankan pengaturannya. Binatang jiwa bahkan tidak tahu bagaimana menghindari konflik. Mereka jelas bisa merasakan kekuatan kita, namun mereka masih memiliki keberanian untuk menyerang kita. Itu hanya kebodohan. Bersembunyi di hutan, Nan Gonyi tidak bisa menahan perasaan kesal dan marah ketika mendengar itu. Apakah dia menyebut jiwa binatang itu sebagai idiot? Atau kami? Satu, dia terdiam. Bagaimanapun, dia bahkan kurang berani untuk keluar saat ini. Dia sangat menyadari kemampuan kepiting baja 10.000 tahun. Meskipun dia juga mampu mengalahkannya, dia tidak mungkin melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Dia menduga bahwa gadis dengan staf bintang dari tim lawan adalah Master Jiwa tipe kontrol. Kombinasi dari Master Jiwa tipe kontrol dan tipe serangan menghasilkan kemitraan paling efektif di dunia Master Jiwa. Nan Gonyi mengetahui keterbatasannya, jadi dia memilih bersembunyi di sudut gelap dan menunggu. Sementara itu, aliran cahaya tiba-tiba melonjak ke langit dari jalan tengah. Itu meledak di udara dan berubah menjadi lingkaran cahaya merah muda yang menyebar keluar. Jalan tengah dalam bahaya. Yuanen Yehui merasakan dadanya menegang sesaat. Tidak mungkin mereka bisa menghubungi satu sama lain melalui komunikator jiwa di sini. Akibatnya, mereka telah mendiskusikan semuanya sebelumnya. Setiap orang membawa perangkat sinyal mara bahaya yang diberikan oleh Ling Zichen. Sinyal akan dilepaskan ketika salah satu dari mereka dalam bahaya. Ternyata sinyal itu datang dari jalur tengah. Sesuatu telah terjadi di sisi Ling Zichen. Dukung jalan tengah. Ayo pergi. Yuanen Yehui mengepakkan sayap di punggungnya tanpa ragu sedikit pun dan terbang menuju jalan tengah. Su Xiaoyan melompat dan mengikuti di belakangnya. Secara alami, Nan Gonyi memperhatikan gerakan mereka dari sisi berlawanan. Meski begitu, dia cukup takut menyelinap ke jalur kiri tim lawan sendirian. Ada beberapa masalah nyata di jalan tengah. Demon Gukindo Luo Mozihong telah memainkan alat musik itu terus-menerus untuk waktu yang lama dan menyadari bahwa tidak ada yang terjadi pada Ling Zichen. Ketika dia menyadari bahwa dia berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali, dia menjadi curiga. Oleh karena itu, ia meluncurkan serangan eksplorasi pertamanya. Dengan memetik bukinnya, aliran kekuatan jiwa berubah menjadi gelombang suara yang meledak di Ling Zichen di tepi seberang. Gelombang suara melemah saat menempuh jarak 100 meter, tetapi Ling Zichen tidak mampu menghindarinya. Dia menerima pukulan langsung dan pingsan sesaat. Meskipun dia memiliki perisai pelindung, dia masih diledakkan sejauh belasan meter. Dia mengandalkan sistem stabilisasi Mesha sendiri untuk mendaratkannya dengan aman di tanah. Begitu dia sadar kembali, dia mengirimkan sinyal mara bahaya tanpa ragu sedikitpun. Demon Gukindo Luo Mozihong dari tim lawan sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia tahu dari tindakan lawan ini bahwa dia jelas berada di bawah kendalinya. Akibatnya, dia dibuat tak berdaya. Dia terus memainkan gukin dan serangkaian gelombang suara ungu pucat meledak. Anehnya, masing-masing dari 7 gelombang suara yang dia keluarkan mengejar yang datang sebelumnya. Gelombang suara bertabrakan 6 kali, dengan setiap tabrakan berturut-turut menyebabkannya berakselerasi. Setelah akselerasi terakhir, 7 gelombang suara telah menyatu menjadi 1 gelombang suara raksasa. Bergerak dengan kecepatan sempurna, itu mencapai Ling Zichen seperti yang terkuat. Kemampuan kontrol dari serangan ini bisa dikatakan luar biasa.
Ling Zichen merasa agak tertekan saat ini. Selama ini, dia dengan percaya diri berasumsi bahwa kemampuan bertarungnya tidak lebih lemah dari judul Douluo manapun. Ini juga mengapa dia memiliki keberanian untuk berdebat dengan Tang Wulin di masa lalu. Karena itu, setelah bertemu dengan judul Douluos ini di kehidupan nyata, dia menemukan bahwa Mesha-nya masih sangat kurang. Bagaimanapun, Mesha tidak akan pernah bisa menggantikan kemampuan Master Jiwa sepenuhnya. Masih banyak hal yang perlu dia tingkatkan. Mesha-nya ditenagai oleh banyak sirkuit jiwa sumber beredar positif. Itu adalah satu-satunya dari jenisnya di seluruh dunia Mesha, dan kekuatannya tidak dapat ditandingi oleh perangkat jiwa biasa lainnya. Namun demikian, dia tidak bisa membawa Mesha ke level Master Jiwa yang berpengalaman kecuali dia mengubah dirinya menjadi bom yang sebenarnya. Dia menyaksikan tanpa daya ketika gelombang suara mencapai dirinya. Dia hanya bisa menyilangkan lengan Mesha untuk menguatkan dirinya. Perisai pelindungnya dihidupkan ke pengaturan tertinggi. Ledakan, gelombang suara menghantamnya, dan Ling Zichen terhempas oleh dampaknya. Di seberang, Demon Guqin Douluo telah melompat dan terbang langsung dari tepi seberang, masih memainkan Demon Guqin di udara. Dia menopang instrumen dengan satu tangan sementara dia memetik senar dengan tangan lainnya. Dia menembakkan gelombang suara ke dalam air untuk mencegah makhluk jiwa air di dalamnya menyerangnya. Dia terbang menuju Ling Zichen dengan kecepatan tinggi. Dia telah menentukan bahwa Ling Zichen adalah tim terlemah dari Shrek yang ambil bagian dalam pertandingan ini. Selain itu, dia yakin bahwa dia adalah yang terlemah dari semuanya. Jika dia bisa menjatuhkannya lebih dulu, hasil putaran ini pada dasarnya ditentukan. Ledakan itu telah melemparkan Ling Zichen puluhan meter jauhnya sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Gelombang suara yang mencengangkan itu bahkan meninggalkan beberapa bekas lecet di Mesha-nya, dan perisai pelindungnya bergetar hebat akibat benturan itu. Namun, pada saat inilah percikan cahaya menerangi Mesha Ling Zichen. Itu tampak seperti bintang-bintang yang menyilaukan di langit malam, dan aura menakutkan muncul dari Mesha. Ini adalah Mesha nomor 1 di dunia. Meskipun kemampuan Ling Zichen kurang dari bintang, kekuatan Mesha-nya tidak perlu dipertanyakan lagi. Bab 1706, Ling Zichen is eliminated. Demon Guqin Douluo tidak sepenuhnya benar dalam penilaiannya. Dia benar tentang Ling Zichen menjadi yang terlemah di antara mereka dari Akademi Shrek. Namun, meski tubuhnya lemah, secara keseluruhan, dia tidak bungkuk. Keuntungan terbesar Demon Guqin Douluo melawannya adalah kendalinya. Dia telah berada di bawah kendalinya sejak mereka bertabrakan karena kurangnya persiapan. Mo Zihong berhasil menahan Ling Zichen kembali dengan serangan gelombang suaranya, tetapi dia kehilangan kendali atas Ling Zichen. Dalam keadaan seperti itu, Ling Zichen tidak lagi rentan. Dia mengangkat tongkat pendek di tangannya dan dengan cepat menembakkan dua berkas cahaya. Dalam sekejap, aliran padat mencapai wajah Mo Zihong dan menghilang dalam sekejap. Itu cepat. Mo Zihong tercengang, tapi dia bereaksi dengan cepat terhadap situasi tersebut. Jari-jarinya bergerak saat aliran cahaya keluar dari Guqin dan membentuk dua melodi yang memblokir pancaran cahaya kedua staf secara akurat. Bom, boom. Mo Zihong tidak mengharapkan apa yang terjadi selanjutnya. Selama tabrakan, ledakan itu jauh melampaui apa yang telah dia persiapkan. Dengan ledakan keras yang memekakkan telinga, gelombang kejut yang luar biasa mendorongnya ke belakang. Dia kemudian melihat siluet merah muda sudah ada di atasnya. Mencoba menyamai kecepatanku. Mesha tercanggih sebenarnya dilengkapi dengan kecepatan supersonik. Banyak percikan api di tubuh Ling Zichen meledak secara bersamaan. Ratusan sinar cahaya turun dari langit dan membombardir Demon Guqin Douluo. Ling Zichen memiliki temperamen yang pendek. Kemarahannya hampir membuatnya gila setelah dia berada di bawah kendali lawan untuk waktu yang lama. Dia akhirnya berhasil memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik lawan saat ini. Dia berencana tanpa ampun, jadi dia melepaskan serangan terkuatnya segera setelah dia memiliki kesempatan. Keuntungan terbesar dari Mesha-nya adalah kecepatan dan kemampuan ofensifnya. Dia saat ini menggunakan ini sepenuhnya. Di sisi lain, Mo Zihong dirugikan setelah meremehkan Mesha-nya. Faktanya, dia bahkan tidak tahu apakah itu Mesha atau baju perang. Tidak ada tempat lain baginya untuk bersembunyi atau menghindar ketika dia diselimuti oleh begitu banyak sinar ledakan. Apa yang harus saya lakukan? Mo Zihong membuat keputusan cepat, dan cincin jiwa ketujuh di tubuhnya bersinar. Dia melemparkan Demon Guqin di tangannya ke langit.
Dia berputar dan menyatu dengan Demon Gukin dalam sekejap. Seketika, Demon Gukin mulai tumbuh di langit dan berubah menjadi Gukin raksasa, dengan panjang lebih dari 5 meter dan lebar 2 meter. Senar Gukin dimainkan sendiri dan menciptakan ritme yang merdu. Melodi yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dan gelombang suara menyebar ke sekitarnya tanpa hambatan. Itu adalah avatar iblis Gukin. Boom, 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 boom. Ada serangkaian ledakan di langit saat gelombang suara dan sinar jiwa berbenturan satu sama lain, berubah menjadi gelombang energi yang dahsyat. Kedua lawan menunjukkan sepenuhnya kemampuan ofensif mereka. Orang pertama yang terpengaruh adalah Ling Zichen. Dia merasa pusing saat avatar Demon Gukin mulai memainkan melodi dengan kemampuan mengendalikan. Dia dianggap tidak mampu melakukan serangan berikutnya. Ledakan dahsyat kemudian datang dari bawahnya. Gelombang kejut berguling ke belakang dan melontarkan Ling Zichen dari kakinya ke kejauhan. Di sisi lain, Demon Gukin Mo Zihong juga tidak enak badan. Dalam kemarahannya, Ling Zichen telah menembakkan lebih dari 70% balok jiwanya. Kekuatan pancaran jiwanya terkonsentrasi di setiap sirkuit sumber jiwanya. Kekuatan ledakannya membuat Tang Wulin ketakutan di masa lalu. Getaran itu menghantam Demon Gukin dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga ritmenya menjadi tidak normal. Pukulan itu menjatuhkan Demon Gukin dari langit, dengan tanah pecah menjadi bongkahan tanah tempat ia jatuh. Demon Gukin Douluo Mo Zihong menyaksikan saat Ling Zichen diledakkan. Kali ini, dia akhirnya menyadari bahwa tubuhnya tampak kaku sebelum dia diledakkan. Ini berarti dia berada di bawah kendalinya. Sepertinya dia takut dengan melodinya. Dia menahan cambukan yang berat dari ledakan itu. Cincin dengan pola bercahaya muncul di bawah avatar Demon Gukin. Logam ungu tua yang indah muncul di permukaan Demon Gukin juga. Itu adalah armor perang 3 kata miliknya. Dengan penguatan armor pertempuran 3 kata, Mo Zihong dengan cepat menetralkan serangan energi dari sebelumnya. Senar Gukin menghasilkan melodi yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kelemahan, kutukan, kelemahan, kantuk. Segala macam melodi tipe kontrol yang kuat menyebar ke sekeliling, membombardir Ling Zichen dari semua sisi. Ini adalah reaksi dari Dewa Perang yang perkasa. Dia sepenuhnya mampu melakukan penyesuaian yang tepat berdasarkan situasi di medan perang dan kemudian memilih metode terbaik untuk menyerang lawannya. Pengalaman tempur Ling Zichen tidak sekaya miliknya. Jika Tang Wulin berada di tempatnya dengan kemampuannya, dia akan mengandalkan kecepatannya untuk membuat jarak di antara mereka setelah melepaskan diri dari kendali lawan. Dari sana, dia akan berusaha untuk berkumpul kembali dengan pasukannya dan tidak mencoba menghadapi Demon Gukin Douluo seorang diri. Serangan melodi Gukin dengan cepat mengacaukan kondisi pikiran Ling Zichen, dan ada alarm mara bahaya yang intens di dalam mesyanya. Perisai pelindung mesya didorong ke pengaturan tertinggi setelah merasakan bahwa fluktuasi spiritualnya terlalu kuat. Namun, perisai pelindung awalnya dirancang untuk menyaring suara, tapi masih agak lemah dalam bertahan melawan kekuatan spiritual. Lagi pula, kekuatan spiritual ada di mana-mana dan sangat sulit ditangkap. Ini selalu menjadi salah satu masalah utama yang menjadi fokus penelitiannya. Tidak peduli seberapa besar kekuatan spiritual Ling Zichen, itu tetaplah milik orang biasa dan bukan seorang guru jiwa. Pikirannya masih memiliki batas untuk apa yang bisa ditanggungnya. Saat ini, serangan dari melodi Gukin judul Douluo yang mencengangkan tidak hanya menempatkan tubuhnya di bawah kendali orang lain, tetapi juga mengancam hidupnya. Tanda-tanda vitalnya segera menunjukkan reaksi yang parah. Jika ini terus berlanjut, itu bisa mengakibatkan kepalanya meledak. Sementara itu, pancaran cahaya turun dari langit secara tiba-tiba dan menyelimuti tubuh Ling Zichen. Dengan satu kilatan, cahaya dan Ling Zichen menghilang tanpa jejak. Itu adalah sistem perlindungan diri War God Hall. Ketika sistem merasakan bahwa kehidupan Master Jiwa berada dalam kondisi kritis, sampai mereka tidak mampu melindungi diri mereka sendiri, War God Hall secara otomatis akan memindahkan mereka keluar dari sistem untuk memastikan keselamatan Master Jiwa. Ini adalah fitur terpenting dari War God Battlefield yang bertindak sebagai tempat latihan. Tidak apa-apa untuk berkultivasi, tetapi tidak baik bagi seseorang untuk mencari malapetaka di sini. Mo Zihong merasa diyakinkan saat dia melihat pancaran cahaya turun di hadapannya. Dia beralih dari avatar Demon Gukin kembali ke bentuk aslinya. Seluruh tubuhnya masih dibalut baju perang 3 kata. Dia tidak berhenti bergerak dan juga tidak terus maju, tetapi sebaliknya, titel Douluo tipe kontrol dengan cepat terbang menuju batas sisinya. Karena dia lebih unggul,
dia perlu mempertahankannya dan tidak berperilaku sembrono. Dengan situasi yang dikurangi menjadi 5 lawan 4, dia tidak perlu lagi mengambil risiko. Meskipun dia adalah master jiwa tipe kontrol yang kuat, dia masih akan berada dalam bahaya jika dia bertarung melawan master jiwa tipe ketangkasan atau tipe serangan jika kekuatan spiritual mereka mengalahkannya. Sementara itu, Tang Wulin, Yuanen Yehui, Su Xiaoyan, dan Sima Jinqi mendengar suara di telinga mereka yang memberitahu mereka bahwa salah satu anggota tim mereka telah meninggalkan medan perang saat Ling Zichen dipindahkan. Yuanen Yehui bukan satu-satunya orang yang menerima sinyal mara bahaya. Tang Wulin telah berjalan ke jalan tengah hampir bersamaan ketika Demon Guqin Douluo mundur kembali ke sisinya. Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan juga tiba di waktu yang bersamaan. Tang Wulin melihat siluet Demon Guqin Douluo Mo Zihong bersembunyi kembali ke hutan sisi berlawanan dalam sekali pandang. Dia segera mengerti apa yang membawa mereka ke situasi ini. Dia telah salah menilai. Dia berharap tim lawan akan mengirimkan petarung terbaik mereka, Skycrosser Douluo, bukan Demon Guqin Douluo Mo Zihong. Dalam rencana awal Tang Wulin, kekuatan ofensif Ling Zichen cukup kuat, terutama saat dia berpura-pura meledakkan dirinya sendiri. Itu menakutkan, bahkan untuk limit Douluo. Selama Ling Zichen bisa menahan lawan di jalur tengah untuk sementara, anggota tim lainnya bisa membalikkan keadaan dan menang setelah membunuh naga iblis kegelapan. Kemudian, mereka akan mengandalkan kerja tim mereka untuk mendapatkan kesempatan bertarung melawan tim lawan. Ternyata, Tang Wulin tidak menyangka bahwa Demon Guqin Douluo akan mengambil jalan tengah. Selain itu, dia telah mengabaikan kemampuan Ling Zichen untuk menahan keterampilan jiwa tipe kontrol gelombang suara spiritual. Kesalahan ini mengakibatkan tersingkirnya anggota timnya di jalur tengah. Bab 1707, Suppression. Tidak ada waktu lagi untuk menyalahkan dirinya sendiri. Setelah bertemu Yuanen Yehui, Tang Wulin berkata tanpa ragu sedikit pun, cepat, ambil jalan kiri. Kedua sisi orang-orang yang menonton pertempuran di dalam War God Hall telah bertukar suasana hati satu sama lain. Radiance berkilauan, Ling Zichen yang mengenakan mesya telah dipindahkan kembali ke aula di War God Hall. Mesyanya mendarat di tanah dan berdiri kokoh. Namun, Ling Zichen di dalam mesya sudah pingsan. Aruheng dan yang lainnya buru-buru melangkah maju dari sisi Shrek. Namun, mesya Ling Zichen dilengkapi dengan sistem perlindungan diri yang sangat kuat sehingga mereka tidak dapat membuka mesya tersebut. Mereka telah menyaksikan pertempuran sebelumnya sehingga mereka melihat situasi di mana Ling Zichen juga diserang oleh Demon Guqin Douluo. Mereka sangat menyadari bahwa dia menderita serangan spiritual. Xie mengerutkan kening dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Aruheng berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan ketika lautan roh seseorang terluka. Kita hanya bisa menunggu tubuhnya sembuh sendiri. Kami tidak tahu sejauh mana serangan spiritual yang dia alami dan sejauh mana kemampuan perlindungan dirinya. Ini seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar. Sistem War God Battlefield secara otomatis merasakan tanda-tanda vital Master Jiwa. Master Jiwa akan dipindahkan dari medan perang jika dia dalam bahaya. Jelas bahwa dia baru saja mendekati level itu sehingga dia seharusnya tidak berada dalam bahaya yang mengancam jiwa. Ini adalah aturan dari War God Battlefield. Asiatic Apple Douluo Si Mengshan menjelaskan. Aruheng merasa lega. Bagus kalau begitu. Mereka tahu betul bahwa Ling Zichen adalah direktur pusat penelitian. Jika sesuatu terjadi padanya, mereka akan berada dalam masalah besar dan harus membenarkannya pada Sekte Tang. Banyak dewa perang di sisi lain War God Hall tampak lega. Mereka akhirnya berseri-seri dengan sukacita. Mereka terkejut sebelumnya ketika mereka melihat Tang Wulin dan Sima Jinqi bergandengan tangan untuk membunuh naga iblis kegelapan secara instan. Di saat yang sama, ini juga pertama kalinya mereka merasa kemenangan mereka di pertarungan grup tidak lagi stabil seperti sebelumnya. Mereka sekarang akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan diri pada saat ini. Tidak ada keraguan bahwa wanita yang mengenakan baju perang merah muda atau mesya memiliki kemampuan terlemah dari pihak Shrek. Demon Guqin Douluo berhasil memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkannya tepat pada waktunya. Bahkan jika 4 anggota tim yang tersisa cukup kuat, mereka memiliki limit Douluo di pihak mereka. Selain itu, ada 2 anggota tim mereka yang mampu melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri. Selain itu, Shrek tidak akan pernah bisa menandingi War God Hall dalam hal taktik pertempuran mereka. Mereka menyaksikan kompetisi dari layar besar. Pada saat Ling Zichen disingkirkan dari medan perang,
orang-orang dari tim War God Hall telah bereaksi terhadap situasi tersebut. Mereka secara bersamaan menerima pemberitahuan yang sama dari War God Battlefield mencatat bahwa seseorang tersingkir dari jalur tengah tim lawan. Naga angku Douluo Nangonyi dengan cepat terbang dengan sayap gandanya saat dia hampir menyeberangi sungai. Sangat mudah baginya untuk menyeberangi sungai karena hampir semua binatang jiwa air di sungai semuanya dibunuh oleh Yuanen Yehui sebelumnya. Di sisi lain, pedang Kaisar Douluo Long Tianwu dan pedang Dewa Douluo Su Mengjun mulai bergerak pada saat bersamaan. Mereka bergegas ke sungai dengan kecepatan penuh dan menyeberangi sungai. Mereka maju menuju area inti Shrek dengan cepat dengan menyerang dari jalur kiri. Sangat jelas bahwa tujuan mereka identik. Mereka mengandalkan keberhasilan mereka dalam menjepit jalan tengah untuk melancarkan serangan dari kedua sisi. Itu cukup mengakibatkan ketidakmampuan tim Shrek untuk merespon dengan baik karena kurangnya anggota tim. Kemampuan Shrek untuk merespons pada momen genting ini bahkan lebih penting lagi. Mereka berada dalam posisi pasif setelah kehilangan salah satu anggotanya. Lebih penting lagi, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa Skycrosser Douluo yang terus-menerus membunuh binatang buas di hutan sebelumnya telah berjalan ke jalan tengah. Di medan perang Dewa Perang. Kembalilah, cepat. Tang Wulin secara tidak sadar mendorong Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan kembali ke jalan tengah beberapa saat yang lalu, namun dia segera berubah pikiran di saat berikutnya. Ayo kembali ke base camp kita. Kita harus menjaga base camp kita terlepas dari situasinya, kata Tang Wulin kepada Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan dengan nada rendah. Dia menjabat tangannya pada saat yang sama dan melepaskan aliran pancaran yang melonjak ke angkasa. Itu meledak di langit untuk mengirimkan sinyal mara bahaya yang mirip dengan Ling Zichen sebelumnya. Tidak diragukan lagi bahwa sinyal itu ditujukan untuk Sima Jinchi. Pada saat Tang Wulin menginstruksikan Yuanen Yehui dan yang lainnya untuk menuju ke jalan kiri, dia tiba-tiba menyadari bahwa mungkin sudah terlambat untuk memperkuat jalan kiri sekarang. Jika tim lawan menyerbu ke base camp mereka dengan kecepatan penuh, sangat mungkin mereka akan kehilangan tim lawan pada saat Yuanen Yehui dan yang lainnya tiba di sana. Pada saat itu, base camp mereka akan dimusnahkan seketika. Di sisi lain, ada tempat yang bisa mereka pertahankan melawan waktu lawan saat ini. Itu justru base camp mereka. Jalan tengah adalah jalan terdekat ke base camp. Pilihan terbaik bagi mereka sekarang adalah menggunakan jalan tengah. Tang Wulin mengirimkan sinyal mara bahaya untuk membawa Sima Jinchi ke sisinya. Kemampuan keseluruhannya akan meningkat satu tingkat lagi di hadapan Sima Jinchi. Namun, Sima Jinchi tetap menjaga jalan yang benar. Mustahil bagi Sima Jinchi untuk bertarung melawan Kaisar Pedang Douluo dan Pedang Dewa Douluo sendirian. Daripada dikalahkan, mereka mungkin juga berkumpul dan bertarung sebagai sebuah tim. Jika mereka tidak punya pilihan lain, maka mereka akan melakukan pertarungan terakhir melawan tim lawan di base camp mereka. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dalam waktu sesingkat itu, pikiran Tang Wulin beroperasi dengan cepat untuk membuat serangkaian keputusan cepat. Dia sangat menyadari bahwa timnya berada dalam posisi inferior sekarang. Kemampuan keseluruhan mereka lebih lemah dari tim lain sejak awal. Mereka berhasil membuat comeback ketika mereka membunuh naga iblis kegelapan tetapi eliminasi Ling Zichen tidak diragukan lagi membalikkan keadaan sekali lagi. Terlebih lagi, mereka berada di tempat yang lebih buruk dari awal sekarang. Saat ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan kondisi Ling Zichen. Dia hanya bisa tetap fokus pada medan perang yang juga merupakan tujuan terpenting saat ini. Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan dengan cepat menuju ke base camp. Tang Wulin tidak bisa mundur lagi karena harus menunggu Sima Jinchi bergabung dengannya. Hanya dengan begitu mereka bisa mundur ke base camp mereka bersama. Dia merasa agak frustrasi ketika melihat siluet familiar dari seberang sungai saat ini. Skycrosser Divine Spear berwarna putih susu dengan cahaya yang beredar di permukaannya. Itu tidak semenarik tombak Dewa Atlas tapi kelihatannya menyatu dengan alam. Terpenuhi dalam semua aspek di hadapan Skycrosser Divine Spear. Itulah komentar yang diberikan kepada Skycrosser Douluo. Light Dark Douluo Long Yue pernah memberitahu Tang Wulin bahwa Skycrosser Douluo Guan Yue paling proporsional dari semua limit Douluo. Meskipun proporsional berarti tidak ada yang istimewa tentang dirinya jika seseorang memikirkannya dari sisi negatif. Namun, menjadi proporsional juga menandakan stabilitas. Guan Yue selalu seimbang di semua bidang. Dia jarang menciptakan keajaiban tetapi dia tidak akan pernah membiarkan lawannya memanfaatkannya.
Skycrosser Douluo sudah muncul di tepi seberang saat ini. Demon Guqin Douluo Mo Zihong juga ada di sisinya. Di sisi sungai ini, hanya ada satu Kaisar Naga Douluo Tang Wulin di tim Shrek. Sebelum kedatangan Sima Jinchi, tidak ada keraguan bahwa dia akan menghadapi limit Douluo selain Hyper Douluo dengan kemampuan kontrol yang sangat kuat sendirian. Jelas bahwa ini akan menjadi pertarungan kekuatan yang tidak setara. Tang Wulin tidak menunjukkan rasa takut atau ragu. Sinar keemasan melintas sekali di tangannya saat tombak naga emas disulap. Dia mengangkat tombaknya ke arah Skycrosser Douluo di tepi seberang. Guan Yue tersenyum dengan tenang. Suaranya terdengar sangat jernih di telinga Tang Wulin. Dia berkata, "Aku tidak menyangka kamu mampu membunuh naga iblis kegelapan begitu cepat. Sepertinya Anda sudah membuat rencana ketika saya menjelaskan tentang War God Battlefield sebelumnya. Baiklah, saya suka anak muda seperti kalian semua. Hari ini adalah kesempatan yang tepat untuk menyaksikan sejauh mana kemampuan Anda. Zihong, pergilah ke base camp mereka. Serahkan ini padaku." "Ya, Wakil Ketua Aula." Demon Guqin Douluo Mo Zihong melompat ke langit tanpa ragu sedikit pun dan terbang melintasi sungai pembatas dari samping. Tang Wulin tidak bergerak karena sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan Mo Zihong. Ini karena Skycrosser Douluo telah menguncinya di sisi yang berlawanan. Sebagai limit Douluo, Guan Yue tentu saja adalah pria yang sombong. Dia tidak pernah bisa membiarkan dirinya bertarung melawan seorang junior dengan Demon Guqin dalam pertempuran 2 lawan 1, terutama ketika Tang Wulin bahkan belum mencapai peringkat limit Douluo dan hanya master baju besi pertempuran 3 kata. Saat ini, tatapannya penuh dengan ketertarikan saat dia melihat Tang Wulin. Pemuda ini telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Setelah Atlas Douluo Yunming mengorbankan dirinya untuk Shrek, Tang Wulin memikul beban untuk membangun kembali Akademi Shrek dengan memimpin siswa Akademi Shrek yang tersisa. Apalagi, ia berhasil membuka kembali Akademi dan merekrut siswa baru untuk menghidupkan kembali Akademi tersebut. Dia juga menetralisir ancaman dari Spirit Pagoda. Bagaimana dia bisa menyangkal bahwa ini adalah keajaiban ketika seorang pemuda memiliki pencapaian seperti itu sebelum usia 30 tahun. Guan Yue adalah orang yang santun. Dia tidak pernah keberatan menjadi orang yang menyaksikan keajaiban, seperti bagaimana dia menyaksikan Atlas Douluo Yunming membuat keajaiban saat itu. Mungkinkah pemuda di depan matanya seperti Yunming? Bisakah dia menjadi andalan dunia Master Jiwa? Dia memikirkan masa lalu ketika Atlas Douluo Yunming mengandalkan Atlas Divine Spear untuk mengalahkan musuh yang tiada taranya saat itu. Justru karena kehadiran Yunming, pengaruh Akademi Shrek terangkat ke puncaknya. Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas yang bangga menolak untuk menyebutkan acara di mana dia menuju ke Akademi Shrek untuk mencari Long Yewei sejak dia menantang Yunming sekali. Orang hanya bisa membayangkan dampak peristiwa itu pada Yunming saat itu. Bab 1708, Skycrosser Divine Spear. Yunming baru saja jatuh ketika 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer dijatuhkan ke Akademi Shrek di samping serangan dari pembangkit tenaga Roh Kudus yang tak terhitung jumlahnya pada hari yang penting itu. Siapa lagi yang mampu melukai Atlas Douluo di dunia ini jika dia tidak berusaha melindungi semua siswa di Akademi Shrek? Guan Yue memikirkannya setelah itu dan merasa bahwa Atlas Douluo seharusnya tidak melakukan itu. Jika dia mencoba melarikan diri dengan Holy Spirit Douluo pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikannya dengan pasti. Dia pasti mampu membalas dendam dari kultus Roh Kudus dan Pagoda Roh dengan mengandalkan kemampuannya yang kuat. Mungkin, akan jauh lebih mudah baginya untuk membangun kembali Shrek dengan kemampuannya, dibandingkan dengan Tang Wulin sekarang. Lagi pula, siswa Shrek yang telah lulus pasti akan segera kembali ke sisi Atlas Douluo jika dia mencari dukungan mereka. Namun, dia tidak melakukannya. Dia mengorbankan hidupnya untuk melindungi kejayaan Shrek. Hampir semua guru di Shrek mengorbankan nyawa mereka juga dan tidak ada satu siswa pun yang meninggal. Setiap siswa tinggal. Ini adalah semangat sejati Shrek. Skycrosser Douluo Guan Yue tidak bisa menahan kekaguman yang tulus pada Yunming setiap kali dia memikirkan kejadian ini. Dia sangat mengerti bahwa tidak hanya kemampuannya lebih lemah dari Yunming, tetapi karakternya juga jauh di bawah Yunming. Jika dia berada di posisi Yunming, mungkin dia tidak akan pernah membuat keputusan itu. Lagi pula, tidak semua orang mampu mengorbankan hidup dengan keras. Terlebih lagi, Yunmin memiliki seorang istri yang sangat ia cintai. Namun, dia mampu melakukan tugasnya tanpa ragu-ragu.
Itu cukup untuk membuktikan pengabdiannya yang mendalam kepada Shrek. Di sisi lain, pemuda yang berdiri di depan dirinya sendiri di seberang sungai itu justru merupakan penerus dari mendiang Atlas Douluo Yunming. Sebenarnya, Guan Yue memiliki niat untuk berdebat dengan Tang Wulin sejak tadi. Ini karena dia ingin melihat apakah pemuda yang dipilih oleh Yunming ini memenuhi harapan untuk menjadi penerus Atlas Douluo. Justru karena alasan inilah Guan Yue tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan saat berperang melawan Tang Wulin. Skycrosser Divine Spear selembut batu giok berpendar dengan cahaya putih susu. Guan Yue tidak memberi jalan bagi Tang Wulin untuk melepaskan serangan pertama hanya karena dia adalah seniornya. Dia mengambil setengah langkah ke depan dengan kaki kirinya dan menikam Skycrosser Divine Spear ke udara dari jarak 100 meter. Tepat pada saat Skycrosser Divine Spear ditusuk ke udara, esensi, energi, dan semangat Tang Wulin sudah meningkat ke level maksimalnya. Ini karena pada saat itu, dia sudah sepenuhnya memahami bahwa Skycrosser Douluo menganggapnya sebagai lawan dengan peringkat yang sama. Ruang di sekitarnya bahkan sedikit melengkung ketika Skycrosser Divine Spear ditusuk ke depan. Rasanya seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya sudah tidak ada. Semuanya telah lenyap ketika tombak ditusuk ke depan, hanya menyisakan ujung tombak yang tampak selembut angin yang menyegarkan. Ujung tombak menembus langit dan tiba di hadapan Tang Wulin dalam sekejap. Di sisi lain, tombak naga emas di tangan Tang Wulin tetap tidak bergerak saat ini. Skycrosser melintasi langit, melampaui batas langit. Segala sesuatu di sekitarnya tetap sama tanpa perubahan apapun, tetapi Tang Wulin tiba-tiba mengangkat tombak naga emas di tangannya. Dia meraih tombak dengan kedua tangannya dan membuat gerakan seolah-olah dia mendorong ke atas. Dentang, suara renyah terdengar. Tombak ilahi Skycrosser putih tampaknya muncul dari udara tipis tepat pada waktunya untuk didorong oleh tombak naga emas. Tabrakan kedua tombak menghasilkan suara merdu yang membungkam semua yang ada di sekitarnya. Setiap suara di wilayah sekitar termasuk kicauan burung dan serangga menghilang tanpa jejak pada saat itu juga. Guan Yue muncul tepat di depan Tang Wulin. Dia tidak melepaskan keterampilan jiwa apapun. Dia tiba-tiba menarik kembali Skycrosser Divine Spear lalu dia menusuk ke depan sekali lagi. Itu adalah manuver paling ringkas. Manuver Tang Wulin juga sangat sederhana. Dia menurunkan tombak naga emas dan memblokir ujung tombak Skycrosser Divine Spear dengan sangat tepat. Ding! Suara renyah terdengar. Tombak naga emas benar-benar membungkuk ke belakang dan akan segera menabrak dada Tang Wulin. Buk-buk! Suara detak jantung yang kuat terdengar. Fluktuasi esensi darah yang kuat meledak saat tombak naga emas tiba-tiba menegakkan dirinya dan melepaskan tombak ilahi Skycrosser. Pada saat yang sama, Tang Wulin menghentakkan kaki kanannya ke tanah saat naga emas bangkit dari tanah disertai dengan suara raungan naga yang gagah berani. Naga emas menyerbu ke arah Guan Yue dari segala arah. Bagian belakang Skycrosser Divine Spear Guan Yue yang terguncang mendarat di tanah. Itu bersentuhan dengan tanah dengan sangat lembut dan menyebarkan kejutan yang dibawa oleh naga emas mengguncang bumi. Pada saat yang sama, Skycrosser Divine Spear berubah menjadi bayangan tombak yang tumpang tindih namun siluet Skycrosser Douluo tetap jernih. Dentang, 8 naga emas secara bersamaan bubar. Tang Wulin tidak punya pilihan selain menggunakan Golden Dragon Spear-nya sekali lagi untuk memblokir Skycrosser Divine Spear yang keluar dari bayangan tombak yang tumpang tindih. Kali ini, pancaran kekuatan dari tombak Skycrosser luar biasa kuat sehingga tombak naga emas menghantam dada Tang Wulin dan membuatnya mendengus pelan. Tang Wulin mundur, namun, sisik tubuh naga emas membantu menetralkan sejumlah besar dampak. Guan Yue tidak memiliki niat untuk mundur sama sekali. Dia menusuk ke depan dengan Skycrosser Divine Spear sekali lagi. Kali ini, semua bayangan telah menghilang sepenuhnya. Dia tidak melakukan manuver, satu dengan tombak, tapi itu hanya tusukan sederhana, biasa, dan tidak canggih. Namun, Tang Wulin dapat merasakan bahwa ujung tombak Skycrosser Divine Spear melebar secara eksponensial. Itu meluas dari satu titik hampir menjadi palu raksasa yang terasa tak tertahankan. Apa yang harus dia lakukan? Sejak awal perdebatan dengan Guan Yue, Tang Wulin sangat menyadari bahwa orang ini benar-benar memahami semangat tombak. Apakah Guan Yue seorang setengah dewa? Apakah dia benar-benar hanya di alam setengah dewa? Namun, mengapa Tang Wulin merasakan tekanan yang sama seperti yang dia rasakan ketika dia berhadapan dengan Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa ketika dia bertarung melawan Guan Yue? Saat ini,
dia tidak bisa diganggu untuk memikirkan hal itu lagi. Sisik di tubuhnya bersinar terang dan berubah menjadi permukaan seperti cermin. Itu adalah tubuh naga emas yang mendominasi. Pada saat yang sama, Tang Wulin memilih untuk membalikkan pertarungan dengan menyerang. Tombak naga emas di tangannya berubah menjadi ribuan bayangan cahaya sebelum sekali lagi menyatu menjadi satu. Karena lawan menyerang terlalu cepat, Thousand Accusing Fingers miliknya hanya bisa diselesaikan dalam area kecil. Ding! Suara renyah terdengar. Fang Lin jatuh ke belakang seolah tersengat listrik. Tubuhnya diledakkan ke belakang. Sisik yang menutupi seluruh tubuhnya terus-menerus bersinar. Satu Guan Yue maju selangkah dan dia sudah tiba sebelum Tang Wulin. Namun, Skycrosser Divine Spear sepertinya telah menghilang. Skycrosser Douluo memiliki tatapan lembut saat dia mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan menamparkan. Pada saat berikutnya, seluruh orangnya menghilang sementara Skycrosser Divine Spear muncul kembali. Tampaknya bepergian melalui waktu dan tiba di depan dada Tang Wulin hampir secara instan sehingga bahkan tombak naga emas pun tidak berhasil memblokirnya. Jadi ini adalah Spear Spirit yang sebenarnya ya. Pada saat genting, Tang Wulin memanfaatkan kemampuan adaptasinya yang kuat. Dia dengan cepat mengangkat tangan kirinya dan menggunakannya untuk melindungi dadanya. Bola kegelapan tiba-tiba berkumpul di telapak tangannya seolah-olah sebuah lubang hitam telah terbentuk tepat di tengah telapak tangannya. Kekuatan hisap yang kuat dengan liar menyerap kekuatan Skycrosser Divine Spear. Itu adalah larangan semua hukum, hancurnya Kaisar Naga. Dibandingkan dengan waktu ketika Tang Wulin pertama kali menciptakan hukum terlarang Kaisar Naga saat itu, Kaisar Naga Break dihasilkan dengan lebih matang saat ini. Akibatnya, dia mampu melepaskannya dalam waktu sesingkat itu. Skycrosser Divine Spear berhenti sejenak di udara dan berhenti di tempat yang jaraknya sekitar 1 inci dari cakar naga emas kanan Tang Wulin. Hah! Guan Yue mengeluarkan suara lembut. Tubuh fisiknya juga terungkap segera setelah itu. Dia berdiri tepat di belakang Skycrosser Divine Spear. Pada saat berikutnya, Skycrosser Divine Spear tiba-tiba ditusuk ke depan ke telapak tangan Tang Wulin. Pada saat itu juga, udara di sekitarnya bengkok. Segala sesuatu dalam area berdiameter 100 meter meledak dengan keras termasuk tanah. Tang Wulin terhuyung mundur. Di sisi lain, kekuatan hisap mengerikan yang meledak di udara membuat Skycrosser Douluo juga menghentikan gerakannya. Bagian belakang Skycrosser Divine Spear menyentuh tanah sekali lagi untuk menstabilkan tubuh Guan Yue. Daya tahan kualitas fisik mereka terungkap sepenuhnya pada saat ini. Saat dia terhuyung ke belakang, Tang Wulin telah mengangkat tombak naga emas. Cincin lingkaran cahaya emas terpancar keluar dari ujung tombak saat seluruh orangnya menjadi serius dan penuh hormat pada saat ini. Mata Guan Yue bersinar seolah dia bisa melihat sesuatu. Bibirnya tersenyum untuk pertama kalinya. Bagus. Tombak ilahi Skycrosser ditusuk ke depan sekali lagi. Pada saat itu, Skycrosser Divine Spear sekali lagi berubah seolah-olah itu adalah pepatah langit dan bumi seolah-olah itu adalah prinsip dari keberadaan duniawi. Bab 1709, What is the Spirit Realm? Cincin lingkaran cahaya emas menyelimuti Skycrosser Divine Spear, tetapi ia berhasil melewati lingkaran cahaya itu. Dibandingkan dengan tabrakan intens sebelumnya, semuanya tampak tenang saat ini. Saat lingkaran cahaya emas mendekat dalam lapisan yang tumpang tindih dan Skycrosser Divine Spear yang mematuhi pepatah langit dan bumi menembus, semuanya membeku pada saat yang sama. Skycrosser Divine Spear berhenti kurang dari 1 kaki dari tenggorokan Tang Wulin. Itu tidak bisa maju lagi. Di sisi lain, tubuh Guan Yue berhenti di sisi lain. Tombak naga emas Tang Wulin terus berdengung saat mencapai puncaknya. Itu adalah badai tak terbatas. Itu adalah gerakan yang diajarkan oleh ayahnya. Dihadapkan oleh penindasan kuat Skycrosser Douluo, tidak ada teknik tombak lain yang bisa digunakan Tang Wulin untuk melawan lawannya selain badai tak terbatas. Bahkan awan milenium tidak berguna karena Skycrosser Douluo tidak terancam oleh kehadirannya, tidak seperti pertemuan sebelumnya dengan Enchi. Dalam kondisi roh tombak Guan Yue, Tang Wulin telah menghilangkan yang lainnya. Guan Yue tertegun oleh Indefinite Storm. Namun, pada saat ini, Tang Wulin menyadari bahwa dia sama tidak berdayanya. Untuk melawan tombak lawan yang mewujudkan prinsip hidup, dia telah menghabiskan segala cara hanya untuk melepaskan badai tak terbatas. Dia butuh waktu sejenak untuk menarik napas. Inti naga dan inti jiwanya sudah berdenyut tanpa henti untuk menormalkan kondisi fisiknya. Oleh karena itu, dia tidak dapat melancarkan serangan lain dengan tombak naga emasnya.
Skycrosser Douluo sangat kuat. Tang Wulin akhirnya menarik napas. Tombak naga emas bergetar di tangannya saat dia menusukkan tombak ke depan sekali lagi. Dia menerapkan teknik tindiknya yang paling sederhana. Namun, esensi, semangat, dan energinya dipadatkan bersama kali ini. Ketika dia memblokir gerakan Skycrosser Douluo sebelumnya, dia menyadari sesuatu. Sesuatu telah terbuka di hatinya. Tubuh tertegun Guan Yue sudah pulih di saat berikutnya setelah Tang Wulin melancarkan gerakannya. Skycrosser Douluo tetap tenang dan tenang sepanjang waktu. Dia memutar Skycrosser Divine Spear dan menjadikannya pertahanannya kali ini. Dentang, serangan mereka bertabrakan. Tang Wulin terhuyung mundur 3 langkah dari kejutan yang kuat, sementara Skycrosser Douluo Guan Yue terhuyung mundur selangkah. Tang Wulin tidak hanya berhenti di situ karena dia telah menemukan peluang bagus untuk menyerang. Jika dia membiarkan lawannya memiliki kesempatan untuk berbalik, dia mungkin tidak akan mendapat kesempatan lagi. Dia tahu dia tidak mampu melepaskan badai tak terbatas lainnya di puncaknya kecuali dia melepaskan Trisula emas. Tombak naga emas yang dicabut menerjang ke depan lagi. Kali ini, raungan naga yang memekakkan telinga terdengar. Bayangan cahaya Raja Naga Emas tiba-tiba muncul di belakang punggung Tang Wulin. Dibandingkan dengan penampilan sebelumnya, tombak naga emas memiliki aura tirani saat ini. Itu adalah taruhan terakhir, kesadaran tombak Tang Wulin. Skycrosser Douluo sedikit mengernyit. Dia memindahkan Skycrosser Divine Spear di tangannya untuk melakukan manuver mengangkat. Pada saat yang sama, dia mengambil setengah langkah ke samping. Bang! Suara memekakkan telinga terdengar. Kekuatan pasak terakhir tampaknya telah menghilang. Meskipun Tang Wulin masih berdiri kokoh di tanah, energi serangannya yang pasti menang dinetralkan. Skycrosser Douluo mengambil langkah maju segera setelah itu dan mengayunkan Skycrosser Divine Spear, mirip dengan tongkat panjang, ke bawah. Taktik pertempuran dan serangannya begitu kuat. Namun, dia tampaknya tidak mengerahkan kekuatan sedikit pun untuk melepaskan mereka seolah-olah mereka tidak mengkonsumsi energi sama sekali. Juga, dia berhasil membalikkan keadaan dengan mudah bahkan ketika dia berada di posisi yang lebih rendah. Cahaya berkedip di mata Tang Wulin yang jernih saat Dragon Air menyembur keluar. Tombak naga emas tampaknya tidak melawan tombak ilahi Skycrosser. Tombak ditarik satu kaki sebelum didorong ke depan lagi. Pada saat yang sama, cahaya keemasan menyembur keluar dari tubuh Tang Wulin dan menyatu sepenuhnya dengan tombak naga emas. Pada saat itu, sesuatu meledak di benaknya. Perasaan yang sama sekali baru terpancar ke seluruh tubuhnya secara instan. Esensi tombak tidak lagi gigih karena menghadapi kematian dengan gigih. Tombak yang selalu mempertimbangkan konsekuensinya tidak akan dianggap sebagai tombak dewa sejati terlepas dari seberapa kuatnya itu. Saat ini, dia menyadari bahwa ada terlalu banyak esensi sejati dari tombak. Meskipun demikian, hanya ada satu roh tombak. Dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan situasi putus asa yang mendekat dengan cepat, dan menghadapi kematian tanpa rasa takut tetapi tidak mundur. Di masa lalu, Atlas Douluo Yunming menggunakan kecemerlangannya yang mempesona untuk menjelaskan semua makna mendalam ini di Shrek Academy. Saat itulah, Tang Wulin akhirnya mengerti ketika dia dipaksa oleh kekuatan Skycrosser Douluo. Dia memilih untuk melepaskan segalanya tanpa syarat, kekuatan jiwanya, kekuatan esensi darah, udara naga, dan kekuatan spiritual. Semuanya digabungkan menjadi tombak naga emas saat ini juga. Dia tidak bisa lagi mempertimbangkan semua konsekuensi karena hanya ada satu hal di hatinya. Itu adalah satu-satunya tombak. Larang hidup mati, Kaisar Naga Pers. Ketika tombak itu ditusukkan pada awalnya, itu berkilauan dengan sinar yang menyilaukan. Namun, semua pancaran itu menghilang tiba-tiba ketika tombak itu diterjang di tengah jalan. Seolah-olah pancarannya benar-benar diserap oleh tombak naga emas, menghilang tanpa jejak. Hanya tombak naga emas yang tersisa, bersinar dengan kilau emas yang merupakan warna aslinya. Tampaknya telah kembali ke keadaan sebelumnya ketika itu adalah tulang rusuk Dewa Naga. Akhirnya, ekspresi Guan Yue berubah serius. Tombak ilahi Skycrosser yang menukik ke bawah sebelumnya tiba-tiba menghilang. Tang Wulin tidak tahu bagaimana Guan Yue melakukannya. Pada saat yang sama, dia membuat setengah putaran dengan tubuhnya. Skycrosser Divine Spear menembus dari suatu tempat di dekat pinggangnya. Skycrosser Divine Spear langsung berubah menjadi transparan. Sementara itu, tatapan Guan Yue mengungkapkan bahwa dia tenggelam dalam kenangan masa lalu. Guan Yue, apakah kamu tahu apa masalahmu?
kata Yun Ming dengan sangat serius. Guan Yue menatap murid senior di depannya dan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Apakah aku terlalu lembut? Yun Ming menggelengkan kepalanya, tidak lembut, tapi kau kurang spesialisasi. Ketika seseorang berspesialisasi, dia akan mengabaikan yang lainnya. Kesadaran tombak adalah pemahaman seseorang terhadap tombak sedangkan jiwa tombak adalah pemahaman tombak terhadap Anda. Di sisi lain, roh tombak adalah saat Anda rela menyerahkan segalanya, kecuali tombak. Pendekatan setiap orang untuk memahami roh tombak itu berbeda. Kamu dengan caramu dan aku dengan caraku. Kamu pemarah, jadi jalanku tidak cocok untukmu. Namun, ingat ini, banyak jalan menuju Roma. Hanya ketika Anda melupakan segalanya, mewujudkan tombak, fokus pada spesialisasi, melupakan hidup dan mati, tentang perasaan dan segala hal lainnya di dunia manusia ini, Anda akan dapat menemukan esensi tombak. Spesialisasi, ya. Guan Yue menatap Yun Ming dengan bingung. Yun Ming tersenyum dan menepuk pundaknya. Sebenarnya, anugerah alamimu tidak pernah lebih lemah dari milikku. Itu hanya karena kamu sopan, dan kamu tidak suka berkelahi dengan orang lain. Anda selalu selaras dengan seluruh dunia. Anda mencintai kehidupan dan segala sesuatu tentang kehidupan. Ini bagus, tetapi satu-satunya masalah adalah Anda akhirnya berada dalam hubungan yang harmonis dengan semua hal baik dalam hidup. Oleh karena itu, jika Anda benar-benar menyukai tombak, maka Anda harus benar-benar memusatkan perhatian dan berspesialisasi di dalamnya. Baiklah. Beberapa dekade berlalu, Tang Wulin yang berdiri di depan Guan Yue membuat Guan Yue merasa seperti sedang melihat dirinya sendiri di masa lalu. Pada masa itu, dia akan mengurung diri di sebuah rumah kecil untuk menguasai spesialisasi. Dia melepaskan jiwa bela dirinya setiap hari dan memusatkan perhatiannya pada Skycrosser Divine Spear. Saat dia tidak yakin apakah dia laki-laki atau tombak, dia akan mampu mencapai segalanya dengan mudah. Dia tidak pernah menikmati berkelahi dengan yang lain. Nyatanya, hanya ada tombak di hatinya, dan dia mengabdi padanya. Alam demigod hanyalah desas-desus karena dia hampir tidak terlibat dalam perkelahian dan jarang mengungkapkan kemampuannya. Meskipun banyak dewa perang di War God Hall, tidak banyak dari mereka yang menyadari basis kultivasinya yang sebenarnya. Ding, suara renyah terdengar. Suara senandung itu hanya berlangsung sesaat, tapi itu membuat Tang Wulin dan Guan Yue kehilangan persepsi tentang lingkungan mereka. Dengan area sparring sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam jarak 500 meter dari sekelilingnya hancur. Tanah runtuh dengan segala sesuatu berubah menjadi bubuk. Itu mengingatkan pada adegan di mana amunisi jiwa tetap peringkat God Killer telah menghancurkan Akademi Shrek. Pada saat tombak mereka bertabrakan, Tang Wulin merasakan sensasi aneh dari tombak emas yang mempesona di mana ia mengalami kelahiran esensinya. Kembali ke base camp Shrek di kejauhan, Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan berhasil kembali dengan tergesa-gesa. Mereka bisa melihat siluet God Sword Douluo dan Emperor Sword Douluo. Pada saat yang sama, mereka mendengar suara tabrakan yang aneh dari kejauhan. Bab 1710, Return to Original State. Semua orang di tempat kejadian, terlepas dari pangkatnya, gemetar hebat di sekujur tubuh. Semangat mereka sangat diserang. Di luar, banyak dewa perang dari Aula Dewa Perang, Aruheng, dan yang lainnya menyaksikan tabrakan antara dua orang di layar lebar. Pertarungan antara Tang Wulin dan Guan Yue tampak sederhana. Hampir setiap orang di tempat kejadian adalah judul Douluos atau memiliki basis budidaya peringkat judul Douluo. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan serunya pertarungan? Ekspresi Aruheng telah berubah serius sekarang. Basis kultivasi Skycrosser Douluo telah melampaui harapannya sejauh ini. Dari sudut pandangnya, murid juniornya telah tumbuh menjadi orang yang mampu menantang sebagian besar limit Douluos. Namun, Tang Wulin tampak sangat lemah di hadapan Guan Yue. Dia sama sekali tidak mampu mendapatkan keuntungan sedikit pun. Tiba-tiba, seluruh layar dipenuhi dengan suara statis saat tombak mereka bertabrakan. Dia tidak bisa menyaksikan situasi dari medan perang. Apakah itu gelombang energi? Fasun Douluo Aorui sangat terkejut. Betapa kuatnya gangguan itu sehingga mereka tidak bisa melihat situasi di dalam. Pada saat yang sama, gangguan dengan intensitas seperti itu dapat mempengaruhi keberadaan dunia kecil. Hanya butuh sesaat, tapi rasanya seperti seumur hidup telah berlalu. Ketika Tang Wulin pulih dari keterkejutannya, dia merasa sangat sakit seolah-olah dia dipukuli dengan sangat buruk.
Sisik emas di tubuhnya telah retak di banyak tempat sementara esensi darahnya melonjak dengan panik di dadanya. Di kejauhan, Skycrosser Douluo Guan Yue melayang di udara. Saat ini, limit Douluo dibalut baju perang berwarna putih susu. Sayap di belakang baju perangnya terbuka lebar. Tidak ada yang istimewa dari armor perang di tubuhnya. Nyatanya, bahkan tidak ada cincin jiwa di bawah kakinya. Namun, dia tetap melayang di udara seolah-olah beresonansi dengan segala sesuatu antara langit dan bumi. Dia mempengaruhi dunia di sisi ini secara alami. Dia telah kembali ke keadaan semula. Armor pertempuran 4 kata yang sangat kuat. Tang Wulin mengencangkan cengkeramannya pada tombak naga emas. Tatapannya tampak linglung. Dia menemukan bahwa perasaan antara dia dan tombak naga emas berbeda sekarang. Dia bisa merasakan emosi senjata ilahi sekarang. Itu adalah perasaan yang menarik. Perasaan bervariasi dari kegembiraan, panas terik, tanpa kompromi, dan semangat tinggi hingga ketajaman tombak, yang bisa menembus segalanya, ditransmisikan kepadanya dari tombak naga emas. Seolah-olah tombak itu telah berubah menjadi bagian dari tubuh Tang Wulin saat ini. Itu juga menerima keberadaannya sepenuhnya mulai dari saat ini. Guan Yue mengangguk pelan ke arah Tang Wulin. Kamu mampu memaksaku untuk menggunakan armor perang 4 kataku untuk mempertahankan dan menetralisir seranganmu. Roh tombakmu sudah terbentuk. Tang Wulin tertegun sejenak, tetapi dia dengan cepat menanggapi situasi tersebut. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan memegang tombak naga emas dengan tegak sebelum dia membungkuk dengan hormat untuk memberi hormat kepada Skycrosser Douluo. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia belum mencapai realisasi? Selama tabrakan sebelumnya, Skycrosser Douluo memanfaatkan potensinya untuk memahami dan mengalami roh tombak. Di sisi lain, Tang Wulin merasakan pintu besar yang mengarah ke dunia baru telah terbuka di hadapannya setelah benar-benar memahami roh tombak. Baginya, dunia baru benar-benar luar biasa tak tertandingi. Rasanya seolah semuanya berbeda sekarang. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan pemahamannya juga meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Tampaknya dia telah mencapai wawasan baru tentang 1000 jari yang menuduh, badai tak terbatas, dan awan milenium seperti yang diajarkan oleh ayahnya. Tidak hanya itu, perasaannya terhadap hal-hal yang sangat dia ingat juga berbeda. Apakah ini yang disebut perasaan sejati? Itu adalah satu-satunya kekuatan pemahaman. Dia akhirnya mengerti alam roh tombak. Dia bahkan berhasil mendapatkan pesona menggoda dari peringkat dewa. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa menjadi dewa berbeda dengan menjadi manusia. Pintu ke dunia baru sekarang terbuka untuknya. Sejak saat itu, dia baru saja mulai melangkah ke dunia limit Douluo. Tidak diragukan lagi, Guan Yue membimbingnya keluar dari kebaikannya. Tanpa bimbingan limit Douluo ini, Tang Wulin mungkin bisa mencapainya sendiri, tapi mungkin butuh waktu lama baginya. Guan Yue tersenyum. Itu karena kekuatan pemahamanmu cukup baik. Saya berencana menanam benih untuk Anda pada awalnya, karena saya tidak berharap Anda membuat terobosan selama pertemuan itu. Sepertinya Old Chao dan Zhang Xin benar-benar memiliki penglihatan yang mengesankan. Mereka telah memilih orang yang tepat. Saya pasti dapat memastikan bahwa Anda akan memiliki kesempatan untuk mewarisi kemuliaan murid kakak senior saya. Waspadai kesombongan dan ketergesaan. Pada saat yang sama, jangan biarkan diri Anda berada dalam situasi berbahaya setiap saat demi kemuliaan Shrek. Demi kemuliaan Shrek, kata Tang Wulin dengan tatapan penuh tekad. Sementara itu, siluet terbang dari kejauhan. Justru Gale Saber Demon Sima Jinchi. Dia berjalan dengan kecepatan penuh sebelumnya karena takut Tang Wulin dalam bahaya. Dia akan tiba di lini tengah ketika semburan energi yang kuat mengalir ke arahnya dari depan. Sabre Gak Douluo diledakkan ke tanah karena benturan. Meski tidak terluka, dia pusing dan bingung karena terjatuh. Setelah pulih dari keterkejutan dengan susah payah, dia bergegas ke Tang Wulin. Tuan muda, apakah Anda terluka? Kata-kata itu keluar dari bibir Sima Jinchi. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah Skycrosser Douluo. Senior, pertempuran. Guan Yue tersenyum. Biarkan mereka melanjutkan. Jika mereka menang, itu seri untuk tim Anda. Temanmu ini juga diizinkan untuk bergabung. Ini pertarungan 3 lawan 4. Kita bisa mengukur kemampuan mereka kalau begitu. Tang Wulin segera berbalik ke arah Sima Jinchi dan berkata, Sima, cepat pergi ke base camp dan bergabung dengan Yuanen dan yang lainnya untuk melawan Dewa Perang.
Sima Jinci tertegun sejenak. Dia sedikit bingung dengan situasinya. Tang Wulin berkata dengan mendesak, "Pergi, cepat. Saya akan berada di sini." "Baiklah." Dia menjawab sebelum dia berbalik dan menuju ke base camp dengan kecepatan penuh. Tang Wulin ingin mempertanyakan Skycrosser Douluo Guan Yue karena dia tahu dia tidak akan pernah menjadi lawan yang layak bagi Guan Yue jika itu adalah pertandingan murni dari kemampuan mereka. Skycrosser Douluo sudah berada di puncak tertinggi umat manusia. Pada kenyataannya, Tang Wulin mungkin tidak dapat melawan Guan Yue dengan armor perang 4 kata bahkan jika dia bergabung dengan rekan satu timnya dalam serangan kekuatan penuh. Skycrosser Douluo adalah kekuatan sombong yang luar biasa di dunia ini. Jadi, pertanyaannya sebelumnya dimaksudkan untuk Guan Yue apakah pertempuran di antara mereka harus dilanjutkan atau tidak. Berdasarkan jawabannya, Guan Yue rupanya ingin rekan-rekan Tang Wulin memanfaatkan kesempatan pelatihan tersebut. Di barisan mereka saat ini, tidak mudah menemukan tantangan di mana mereka bisa bertarung melawan lawan yang cukup kuat untuk menahan mereka. Ini adalah satu-satunya cara untuk memicu potensi mereka. Demikian pula, situasi yang sama diterapkan pada banyak dewa perang di aula dewa perang secara terbalik. Senior, saya sudah memahami beberapa gerakan sebelumnya. Bolehkah saya terus mencari bimbingan Anda? Tanya Tang Wulin dengan hormat kepada Guan Yue. Guan Yue memiliki pandangan keheranan ringan di tatapannya. Kamu masih muda, pasti. Anda berhasil pulih begitu cepat. Sangat baik, ayo pergi lagi. Namun, kita harus mengendalikan kekuatan energi kita. Saya tidak ingin menghancurkan dunia kecil War God Hall kami secara tidak sengaja. Tang Wulin mengangguk sedikit malu. Dia merasakan bahwa Guan Yue melepaskan baju besi perang 4 kata sebelumnya untuk tidak hanya menahan energi sisa Kaisar Naga Pers tetapi juga untuk melindungi medan perang Dewa Perang agar tidak dihancurkan oleh energi sisa yang dihasilkan dari tabrakan mereka. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tang Wulin mengangkat tombak naga emas di tangannya. Tiba-tiba, semburan aura liar yang tak tertandingi keluar dari tubuhnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Di kedalaman pikirannya, seorang pria dengan kepala penuh rambut merah dan 12 sayap berbulu merah cerah di punggungnya muncul. Hidup ini adalah tentang pertempuran, perang, dan kegilaan. Dalam sekejap, aura liar melonjak sembarangan dengan semburan fluktuasi esensi darah yang kuat keluar dari tubuh Tang Wulin. Bahkan tombak naga emas juga ternoda oleh cahaya berwarna darah.